Bab 341. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sementara seluruh suku iblis besi panik, pasukan Gibbon kegelapan benar-benar terkejut dan fokus semua orang beralih ke pasukan iblis besi. Henrik, saat ini, bergerak, meninggalkan bayangan di belakang, dan tiba-tiba muncul tepat di depan Uriah yang kebingungan, yang berdiri tepat di samping Elian. Nyeomun tidak menghentikan Henrik saat dia dengan tenang menonton sementara sebuah kubus muncul di tangannya. Dia menggunakan formasi pengawasan elang secara maksimal saat ini. Jika ada yang mencoba menarik sesuatu, dia akan langsung tahu. Jantung Uriah berdebar-debar ketika dia melihat mata dingin Henrik tertuju padanya, sementara semua orang di sekitarnya sangat merasakan tekanan pegunungan yang mengunci mereka. Tuhanku, LL. Sebelum Uriah bisa mengucapkan apapun, Henrik memotongnya dengan suaranya yang muram. Panggil setiap iblis dari klanmu di sebelah barat tembok kota. Uriah menelan ludah sebelum dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia tidak berani menolak atau bahkan mengeluarkan suara ketidaksetujuan. Elian dan para tetua lainnya juga tutup mulut, karena mereka tahu ada sesuatu yang sangat salah, dan mereka tidak punya cara untuk melawan Henrik atau Nyeomun. Sekarang jelas bahwa mereka berdua menargetkan suku mereka karena suatu alasan, dan bahkan lebih jelas lagi bahwa klan iblis besi perak Uriah terlibat entah bagaimana, dan mereka akan segera mengetahuinya. Dustin memperhatikan semua ini dengan gembira di matanya. Dia tidak tahu bagaimana, tetapi keadaan berjalan sesuai keinginan sukunya, dan sepertinya dia bisa memenangkan kota ini tanpa perang apapun. Dengan cepat, semua iblis dari Silver Iron Demo terpisah, semua wanita, anak-anak, tua, muda, lemah, dan kuat. Semua orang menatap Henrik dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Lepaskan helm perang kalian, kata Henrik dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun dia menggunakan akal sehatnya, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentang mereka, tidak seperti ketika dia bertemu pencuri itu. Itu sebabnya dia ingin melihat wajah semua orang, karena ada prajurit di antara mereka, yang mengenakan baju besi berat. Jika dia masih tidak menemukan pencuri itu di antara mereka, maka itu berarti pencuri itu dapat dengan mudah mengubah penampilannya, karena seorang ahli sihir mampu melakukan hal seperti itu. Yang akan membuat menemukannya hampir mustahil di antara ratusan ribu iblis. Jika itu benar-benar terjadi, maka Henrik benar-benar akan mengambil tindakan yang jauh lebih drastis dari ini. Setiap iblis besi perak menampakkan wajah mereka saat ini. Mereka jelas-jelas ketakutan. Uriah juga berdoa dengan putus asa agar apapun yang dicari Henrik tidak ada di sini. Meskipun dia punya ide tentang siapa yang dicari Henrik, dia tidak ingin percaya bahwa klannya dapat menghasilkan seorang jenius pencuri seperti itu. Jadi, kau masih di sini, dasar bajingan. Mata Henrik tiba-tiba memerah saat dia meraung sekuat tenaga saat matanya tertuju pada iblis di barisan terakhir iblis besi perak. Semua orang fokus dan berbalik ke arah yang sama, sementara hati Uriah jatuh ke jurang yang dingin saat ini. Henrik tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri, dan menggunakan ki airnya untuk membentuk tangan yang hidup dan membuat gerakan meraih ke arah yang sama dengan mata yang penuh dendam. Semua orang akhirnya melihat iblis besi perak yang sedang berjuang dalam cengkeraman air Henrik. Wajahnya kurus namun tetap tampan karena dia memiliki rambut perak panjang yang acak-acakan sementara matanya dipenuhi dengan teror dan kebingungan. Ini adalah Pablo asli yang ditinggalkan es hidup-hidup setelah mengambil wajahnya. Jangan bunuh dia. Nyeomun juga muncul di samping Henrik saat dia melihat Pablo yang sedang berjuang dengan ketidakpastian. Itu terlalu mudah. Dia tidak bisa tidak berpikir seperti ini karena orang yang berjuang dalam cengkeraman air Henrik itu tampaknya bukan seorang Hexmaster yang licik atau seseorang yang mencuri ribuan iblis dan seorang Demon Marquis. Mata Henrik dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat wajah Pablo yang ketakutan. Dia merasa lebih marah ketika dia berpikir bagaimana orang ini membodohinya dengan tindakan yang sama waktu itu, dan dia masih berpura-pura bahkan setelah ditangkap olehnya. Henrik menggunakan semua tekadnya untuk tidak meremukkan Pablo sampai mati karena dia tahu Nyeomun tidak akan membiarkannya, dan dia masih membutuhkan bajingan ini untuk menghilangkan kutukan yang memalukan itu dari wajahnya. Jadi, dia meletakkan Pablo di tanah, tetapi dia tidak kehilangan cengkeraman airnya karena dia tidak ingin dia melakukan trik apapun dan melarikan diri. Uriah juga tampak terperangah melihat wajah pucat Pablo. Dia tidak berani percaya bahwa pencuri itu adalah putranya sendiri, yang telah dia buang bertahun-tahun yang lalu.
Dia tidak pernah memperhatikannya, karena dia tahu dia hanyalah telur busuk dan seonggok sampah. Hidup atau matinya tidak berarti apa-apa baginya. Dia bahkan tidak tahu Pablo direkrut ke dalam pasukan meriam, para iblis pengembara. Pencuri bajingan, apakah kau mengakui kesalahanmu? Henrik berteriak saat ini, dengan sedikit niat membunuh. Pablo tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas karena tekanan alam jiwa Henrik. Dia terlalu lemah di depan seseorang seperti Henrik. Henrik dengan mudah melihat perjuangan Pablo, tetapi dia tidak mengurangi tekanannya sama sekali karena dia ingin menyiksanya tanpa akhir setelah apa yang Pablo lakukan padanya. Apa? Kau masih tidak mengakui kesalahanmu? Mari kita lihat, ketika aku membunuh anggota klanmu satu persatu tepat di depanmu, apakah kau masih akan tetap diam? Suara Henrik dipenuhi dengan kekejaman dan kebencian. Nyew Moon juga tidak menghentikan Henrik dan membiarkannya melepaskan amarah yang terpendam. Selama dia tidak membunuh Pablo, nyawa orang lain tidak berarti baginya. Uriah menggigil setelah mendengar ancaman Henrik dan berkata, "Tuanku, bajingan ini tidak ada hubungannya dengan klan kita. Dia orang buangan, dia tidak ada hubungannya dengan kita." Dia dengan cepat berlutut dan memohon di depan Henrik, tanpa peduli dengan citranya. Kelangsungan hidup seluruh klannya dipertaruhkan saat ini. Pada saat ini, suara lemah dan serak terdengar. Ayah. Itu adalah suara Pablo yang hampir mencekik dalam tekanan alam jiwa Henrik. Mata Henrik menyipit saat dia melihat Pablo dan Uriah dan merasa mereka tampak sangat mirip. Dia mengurangi tekanan pada saat ini, membuat Pablo bernapas dengan kasar. Nyew Moon juga kagum dengan penemuan baru yang tak terduga ini dan diam-diam melihat apa yang akan terjadi. Wajah Uriah berubah pucat ketika dia melihat Henrik menatapnya dengan niat membunuh dan dengan cepat berkata, "Tuanku, bajingan ini tidak ada hubungannya denganku." Bahasa Indonesia, aku tidak mengakui dia puluhan tahun yang lalu dan mengasingkannya dari klan karena kesalahannya, semua orang bisa menjadi saksiku untuk klaim ini. Dia tiba-tiba menunjuk jarinya ke Pablo dan meraung dengan marah, "Kau code, akui saja kesalahanmu, jangan menyeret seluruh sukumu bersamamu. Tapi kau masih ayahnya, kan?" Suara Henrik tenang, terlalu tenang sebenarnya, yang membuat Uriah merinding. Ya, tapi, Henrik tidak mendengarkan kata-kata Uriah berikutnya dan berkata dengan tenang, "Jangan bicara tentang dosanya untuk mengganggu perang ubin suku bangsawan yang aktif dengan menyerang seorang evaluator, tapi putramu adalah Hexmaster musuh seluruh ras iblis. Hanya titik ini saja sudah membuat seluruh sukumu dieksekusi di depan umum dengan menguliti semua orang hidup-hidup." Uriah, serta seluruh suku iblis besi, merasa merinding ketika mereka mendengar suara Henrik yang tenang namun jahat dan kata-katanya yang tajam seperti pedang. Semua iblis lokal tahu aturan kekaisaran iblis maha kuasa itu mutlak dan melanggarnya hanya akan berarti kematian dan kematian macam apa yang akan kau dapatkan. Kau bahkan tidak punya hak untuk memutuskan ini juga. Pablo berkata lemah saat ini setelah mendapatkan kembali sebagian napasnya, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan Lord. Aku tidak pernah menyerangmu. Kau bertanya pada rekan-rekan prajuritku bahwa aku benar di posku selama ini, aku bahkan tidak tahu apa itu Hexmaster. Bajingan, kau masih menolak untuk mengakuinya." Henrik menjadi marah saat mendengar suara Pablo. Dia sepertinya tidak bisa cukup membencinya, dan setiap kali mendengar suaranya, dia merasakan kebenciannya meningkat. "Benarkah?" Nyew Moon berbicara saat ini dengan suaranya yang tenang, "Markis Henrik, apakah kau merasakan tanda ki di cincin penyimpananmu padanya?" Mata Henrik menyipit karena dia tahu mengapa Nyew Moon menanyakannya. "Tidak, tapi itu masih belum dihapus." Tapi itu tidak berarti dia tidak menyembunyikannya di tempat lain. Apakah ada yang merasakan cincin penyimpanan mereka padanya? Suara Nyew Moon terngiang di telinga semua orang. Setiap korban yang berdiri di samping memiliki jawaban yang sama, yaitu tidak. Nyew Moon mendesah berat saat ini, "Markis Henrik, kupikir dia tanpa sadar dikendalikan oleh Hexmaster dengan kutukan. Namun, jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang tidak meninggalkan posisinya maka ini juga berarti bahwa Hexmaster telah mengubah penampilannya menjadi iblis ini." Mata Henrik menyipit saat mendengar perkataan Nyew Moon. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia tahu bahwa Hexmaster diselimuti misteri, dan mereka memiliki sihir Hex aneh dan teknik untuk mengendalikan siapapun yang lebih lemah dari mereka dengan Hex. Meskipun Henrik tidak mau mengakuinya, dia merasa mereka telah menangkap Pablo dengan mudah, dan dia bahkan tidak mencoba bersembunyi dari mereka,
atau melawan dengan cara apapun. Namun yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Hexmaster mendapatkan cincin penyimpanan mereka dan kemana mereka pergi karena mereka tidak pernah melihat siapapun meninggalkan kota ini. Bahkan New Moon pun memiliki pikiran yang sama. Tiba-tiba, pikiran mereka tersentak dengan kesadaran lain, terutama New Moon, saat dia berkata, jika dia mampu mengendalikannya bahkan tanpa sepengetahuannya, maka dia dapat mengendalikan siapapun di sini atau di luar dalam pasukan iblis siamang ini. Karena kita tidak tahu bagaimana Hexmaster bekerja, kita mungkin sudah membiarkannya melarikan diri dengan semua cincin penyimpanan. Atau dia sudah lama pergi karena dia dapat mengubah penampilannya menjadi siapapun. Tidak sulit untuk berbaur dengan gerombolan yang begitu besar. Mata Henrik berbinar-binar karena tidak mau karena dia juga memikirkan hal ini, dan menatap Pablo, yang masih tidak mengerti apa-apa sambil menatap mereka dengan ketakutan yang amat sangat. Elian, Uriah, dan semua orang dari suku setan besi merasa sangat lega ketika mereka mengira mereka baru saja melewati kematian. Namun, kata-kata Henrik berikutnya membuat semua harapan mereka hancur seketika. Karena Duke New Moon telah berbicara, memang tampaknya si bodoh ini tidak terlibat, tetapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa Hexmaster memilih penampilannya dari semua iblis, dan siapa tahu, Hexmaster berasal dari suku setan besi karena dia muncul di sini. New Moon juga mengangguk dan menambahkan, Markis Henrik. Benar, mulai sekarang, tidak seorang pun dari suku setan besi akan meninggalkan tembok kota ini sampai aku melaporkan masalah ini ke Dewan Setan Kerajaan, dan mereka mengirim personel mereka untuk menyelidiki kota ini. Jika mereka tidak menemukan apapun, suku setan besi mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika mereka menemukan jejak warisan Hexmaster, bahkan aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Elian merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak saat mendengar kata-kata terakhir dari New Moon. Dia tidak bisa tidak kagum tentang nasib tragis sukunya, hanya karena seorang pencuri. Sebelumnya mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi setelah ini Elian tahu mereka sekarang akan berada di bawah belas kasihan sepenuhnya dari suasana hati Dewan Iblis Kerajaan. Markis Henrik, tolong jaga tempat ini sementara aku membuat laporan ini ke cabang Dewan Iblis Kerajaan di Provinsi Maidblade. New Moon berkata kepada Henrik dengan nada tegas. Ini adalah formasi pengawasan elang. Aku meminjamkannya padamu. New Moon mengirim kubus kecil di tangannya ke arah Henrik. Meskipun dia agak enggan menyerahkan formasi seperti itu di tangan Henrik, dia tahu jika dia tidak mengamankan semua korban ini, dia akan disalahkan, yang tidak dia inginkan dengan cara apapun. Henrik dengan sungguh-sungguh meraih kubus kecil itu dan mengangguk, aku akan. Dia tahu jika dia mengacau kali ini, dia akan mati bersama semua suku iblis laut, jadi dia jauh lebih termotivasi daripada orang lain. New Moon dengan cepat pergi dengan serigala saljunya dengan kecepatan tercepat, dia tahu acara ini akan mengacak-acak banyak bulu dan Raja Iblis Kabut juga harus menyerah pada pencuri itu karena Dewan Iblis Kerajaan bahkan mungkin tidak mengizinkannya untuk menghubungi pencuri itu. Tanda pisah. Henrik dan New Moon tidak tahu semua drama ini ditonton oleh seekor burung kecil yang duduk di tembok kota yang tinggi dari awal hingga akhir. Bahkan jika mereka melihat makhluk kecil ini, mereka mungkin menganggapnya tidak berbahaya dan bahkan tidak repot-repot untuk bertindak melawan makhluk seperti itu. Tetapi New Moon telah melupakan kata-katanya sendiri atau kurang memperhatikannya atau berpikir sedikit lebih dalam bahwa seorang Hexmaster dapat mengendalikan apapun, termasuk makhluk-makhluk kecil ini, bukan hanya para kultivator dan iblis. Tanda pisah. Pada saat ini, burung beo yang maha tahu tiba-tiba membuka kelopak mata biru esnya yang memesona, memperlihatkan bola mata biru laut yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keheranan yang luar biasa. Dia bergumam dengan suaranya yang merdu yang dipenuhi dengan kegembiraan, jadi, pencuri itu adalah seorang Hexmaster. Orang-orang bodoh itu tidak tahu apakah orang itu benar-benar ingin membunuh mereka. Mereka pasti sudah mati sekarang karena aku jelas melihatnya memahami setengah niat pedang dan sekarang niat pedang apapun. Itu jelas niat pedang elemen gelap, mitos mutlak. Bagaimana mungkin ada seorang jenius seperti itu hadir di luar zona kerajaan? Tidak, dia jauh lebih kuat dari para jenius yang disebut itu. Dia mungkin adalah jenius nomor satu di benua ini. Tidak, jika dia memahami niat pedang elemen lengkap itu, dia akan tak tertandingi di dunia ini. Dia juga seorang Hexmaster yang kuat. Karena dia bermain, pencuri, untuk mengumpulkan sumber daya, itu berarti dia mungkin sendirian dan butuh dukungan.
Tapi dia terlalu gegabah menunjukkan kemampuannya seperti ini dan bahkan menggunakan kutukan hanya untuk mempermalukan Dewan Iblis Kerajaan. Apakah dia keturunan dari seorang yang selamat dari pembantaian itu? Ini juga memperjelas kebenciannya terhadap Dewan Iblis Kerajaan, tapi dia masih terlalu gegabah, dan sekarang orang-orang tercela itu akan melakukan apa saja untuk membunuhnya. Burung beo yang maha tahu tiba-tiba menunjukkan emosi yang sangat langka di wajahnya yang seperti peri. Khawatir tentang yang lain, dia tidak pernah menunjukkan emosi seperti itu kepada siapapun, karena dia menganggap semua orang sebagai pion sekali pakai. Sedikit tekad melintas di matanya yang memesona, aku harus menemukannya sebelum orang lain dan melihat apakah dia teman atau musuh, tapi kurasa dia tidak akan menolakku, sesama master kutukan dan juga seseorang yang membenci Dewan Iblis Kerajaan sampai ke inti. Asap hitam pekat tiba-tiba mengepul dari burung beo yang maha tahu ketika dia mengucapkan, Dewan Iblis Kerajaan, sebelum asap itu benar-benar menghilang saat dia kembali ke dirinya yang menyendiri. Tanda pisah. Si pelaku yang tidak tahu bahwa dia baru saja tanpa sadar membuat lubang besar di sarang tawon menghitung keuntungannya tanpa peduli dengan apa yang terjadi di luar karena dia. Es dengan cepat melarikan diri menuju tempat persembunyian rahasianya, yang berjarak 20 km dari medan perang di gerbang depan kota Iblis Besi. Tempat ini benar-benar tandus sekarang, dan dia telah mendengar suara Henrik yang marah ketika dia setengah jalan ke sana. Dia hampir mengira dia akan tertangkap oleh Henrik atau New Moon dengan formasi itu, tetapi untuk beberapa alasan, keduanya tidak pernah datang. Namun, dia tidak tahu itu adalah kesalahan New Moon untuk memfokuskan semua kekuatan formasi pengawasan elang pada pasukan besar itu dan sepenuhnya mengabaikan area kosong ini. Itulah sebabnya dia bisa mencapai tempat persembunyiannya dengan aman. Noah juga terkejut saat melihat Es kembali tanpa cedera dan begitu cepat karena dia jelas mendapat pesan Es pada misi itu bahwa dia mungkin akan kembali setelah waktu yang lama, yang membuatnya sangat khawatir dan gelisah. Tapi dia tidak menentang perintah Es dan tetap tinggal karena itu hanya akan membuat keadaan menjadi sulit bagi Es dengan kekuatannya yang sedikit. Namun, setelah melihat Es, dia merasa sangat lega bahwa dia telah kembali dengan selamat. Pemimpin, apa yang terjadi di luar sana? Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia juga ingin keluar dan mendapatkan beberapa poin rumah tetapi tidak berani setelah menerima misi Es. Es melepas topengnya dan menyeringai liar. Keuntungannya kali ini luar biasa. Dia tidak hanya menerobos ke ranah kedua teknik pedang bayangan ganda, tetapi dia juga mendapat 2 hadiah sistem dan ribuan pencurian dan poin pencuri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat laporan pencurian yang tidak sempat dia lihat sebelumnya sambil memberitahu Noah tentang apa yang dia lakukan di luar dan terutama kepada Henrik. Sama dengan. Laporan cepat pencurian. Jumlah pencopetan berhasil, 2421. Pencurian level rendah, 2290. Pencurian level menengah, 131. Total hadiah, 12,5 juta TP. Tanda pisah. Poin pencuri, 18.012.000. Tanda pisah. Pencurian level rendah, 5.231. Pencurian level menengah, 166. Silakan buka panel pencuri. Sama dengan. Pemimpin, apa yang terjadi? Suara Noah yang bingung menyadarkan Es dari linglungnya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengejar ketinggalan sebentar. Es hanya menggelengkan kepalanya karena dia tidak memberitahu Noah bahwa dia melihat sejumlah besar poin pencuri yang baru saja didapatnya dengan tidak percaya. Lebih jauh lagi, jumlah pencuriannya juga telah mencapai ambang batas yang cukup untuk peringkat berikutnya, tetapi dia tidak mendapatkan pemberitahuan apapun tentang hal itu, tetapi sistem menyuruhnya untuk membuka panel pencuri sebagai gantinya. Namun, dia tidak membukanya terlalu cepat dan dengan sabar memberitahu Noah tentang apa yang terjadi ketika dia berada di luar tanpa gangguan apapun kali ini. Percakapan mereka berlangsung selama 1 jam sebelum Noah sepenuhnya puas dengan apa yang telah dilakukan Es kepada Henrik karena dia juga membencinya karena hubungan dekatnya dengan Livy, dan dia kembali berkultivasi, sehingga dia bisa menjadi lebih kuat dan melakukan hal yang sama sendiri lain kali. Es akhirnya terbebas dari pertanyaan Noah dan dengan cepat membuka panel pencuri untuk melihat mengapa sistem ingin dia membukanya. Panel pencuri. Sama dengan. Panel pencuri. Pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit. Gelar pencuri,
murid kegelapan. Pangkat pencuri, trainee. Pencurian yang dibutuhkan untuk mencapai pangkat berikutnya, 5.000 pencurian tingkat rendah dan 100 pencurian tingkat menengah, selesai. Ketenaran pencuri, host dan simbol populer. Simbol pencuri, burung hantu hitam. Simbol pemanggilan, terbuka pada tingkat popularitas. Ketenaran, selesai. Misi pekerjaan, 1 baru. Tanda pisah tanda hubung. Bagian hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 5.231. Pencurian tingkat menengah, 166. Pencurian tingkat tinggi, 1. Sama dengan. Misi pekerjaan pertamaku. S terkejut ketika melihat panel pencuri dan tidak dapat menahan perasaan bahwa ini sama sekali tidak bagus. Karena dia melihat dengan jelas, bahwa persyaratan ketenaran dan peringkat pencurinya telah terpenuhi, tetapi sistem tidak merilis hadiah, yang berarti ini mungkin terkait dengan misi pekerjaan ini. Jika dia masih belum terbiasa dengan cara kerja sistem, maka semua kesulitannya akan sia-sia. Meskipun demikian, dia tahu dia harus menyelesaikan misi pekerjaan ini, atau dia bisa melupakan tentang menaikkan peringkat pencurinya atau mendapatkan kemampuan pemanggilan simbol yang telah dia nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Buka misi pekerjaan, perintah S, sama dengan. Selamat kepada host karena telah berhasil melewati 2 tingkat TIF pemula dan trainee. Semua persyaratan telah terpenuhi, dan host telah membuka misi pekerjaan pencuri pertama untuk memasuki tingkat-tingkat TIF menengah. Tanda pisah, misi pekerjaan, misi, mencuri pikiran, deskripsi, seorang Heaven Stealer tidak hanya dapat mencuri harta fisik, tetapi seorang Heaven Stealer juga dapat mencuri misteri berharga yang tersembunyi dalam pikiran dalam sekejap. Persyaratan 1. Pelajari cara mencuri memori penting dengan penyelidikan jiwa instan. Persyaratan 2. Host tidak dapat menggunakan penyelidikan jiwa terus-menerus untuk mencari memori penting atau mencuri memori. Persyaratan 3. Target harus lebih kuat dari host. Persyaratan 4. Host hanya dapat mencoba 3 penyelidikan jiwa instan pada satu target sebelum sistem menganggap target tersebut tidak memenuhi syarat untuk misi pekerjaan. Persyaratan 5. Target harus benar-benar melupakan memori yang dicuri host. Persyaratan 6. Memori yang dicuri harus merupakan sesuatu yang penting untuk di-hosting, atau memori yang dicuri tidak akan dihitung. Tanda pisah. Waktu, 2000 hari. Tanda pisah. Hadiah, 1. Seni mencuri pikiran. Hadiah, 2. Pemanggilan simbol pencuri. Hadiah, 3. Peringkat pencuri baru. Hadiah, 4. Gelar pencuri baru. Tanda pisah. Hukuman misi gagal, panel pencuri di reset. Tanda pisah. Catatan, hingga host menyelesaikan misi pekerjaan ini, hitungan pencurian akan tetap berhenti. Sama dengan. S menatap misi pekerjaan itu dengan tak percaya saat ini. Dia tidak pernah mengira sistem akan memberinya misi seperti itu, yang melibatkan pencurian ingatan seseorang, yang bahkan tidak pernah dia bayangkan mungkin terjadi. Meskipun dia dapat dengan mudah menyerap seluruh ingatan seseorang dengan penyelidikan jiwa yang panjang, dia tidak pernah berpikir untuk mencurinya karena dia bahkan menganggapnya bisa dilakukan. Sekarang, sistem tiba-tiba mengeluarkan misi pekerjaan yang tampaknya cukup mudah, tetapi tidak dengan semua persyaratan yang menyertainya, dan dia harus menemukan cara sendiri untuk mencuri ingatan seseorang, sehingga mereka dapat melupakannya sesudahnya. Hanya persyaratan ini saja sudah cukup bagi S untuk menarik rambutnya karena frustrasi. Namun, hadiah dari menyelesaikan misi pekerjaan ini sama menggodanya dengan kompleksitasnya. Hanya seni mencuri pikiran yang mungkin akan membuka jalan baru bagi pencuri itu sudah cukup memberinya motivasi untuk menyelesaikan misi ini, belum lagi pemanggilan simbol pencuri dan gelar pencuri baru yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Meskipun misi ini terdengar rumit, sebenarnya tidak demikian jika kupikirkan. Sistem sudah memberiku petunjuk tentang penyelidikan jiwa. Sepertinya aku tidak menggunakan kemampuan ini secara maksimal. Sistem bahkan memberi petunjuk bahwa aku bahkan dapat menyelidiki memori penting dengan sekali percobaan, yang berarti masih banyak yang harus dipelajari tentang penyelidikan jiwa. Aku juga harus fokus mempelajari aspek penyelidikan jiwa ini terlebih dahulu sebelum berpikir untuk mencuri sesuatu yang tidak berwujud, seperti memori. S tahu bahwa misi pekerjaan ini tidak seperti misi-misi sebelumnya, di mana ia harus mencuri dari seseorang dengan menggunakan metode apapun.
Misi pekerjaan ini lebih seperti ujian untuk memeriksa kemampuannya apakah ia layak masuk ke jajaran pencuri tingkat menengah. Selain itu, misi pekerjaan ini juga mengungkap kelemahan S yang berbahaya, yaitu pemikirannya yang sempit tentang jalan pencuri dan meremehkan kemampuan bawaannya sendiri. Hal ini juga membuat S mengevaluasi kembali kemampuan bawaannya sebelumnya. Ia terpaksa berpikir bahwa ia tidak menggunakannya secara maksimal. Tepat ketika kupikir aku menjadi kuat, sistem berhati hitam ini selalu menempatkanku pada posisiku dengan satu misi yang menyebalkan. S tersenyum kecut sambil meratap. Namun, dalam hati, ia senang bahwa sistem telah memberinya misi seperti itu dan memberinya pemahaman baru tentang kemampuan Heaven's Stealer, dan ia tahu ia bahkan tidak memiliki 1% pun kemampuan sejati seorang Heaven's Stealer. Nama yang begitu agung sudah cukup untuk memberitahu siapapun tentang keberadaan seperti apa Heaven's Stealer itu. Oh, aku hampir lupa tentang hadiah pencurian tingkat tinggiku, jimat surgawi. Sebelumnya, S tidak sempat memeriksa jimat surgawi yang ia dapatkan dari sistem di tengah kekacauan itu, dan ia juga sibuk melarikan diri. S dengan cepat mengirimkan indera jiwanya ke ruang pencuri dan melihat koin jimat hitam pekat baru tergeletak bersama semua koin jimat pentagon lainnya. Namun, koin jimat hitam pekat baru ini bukanlah pentagon, melainkan pentagram yang dipenuhi simbol-simbol kecil, dan di tengah koin jimat pentagram hitam ini terdapat simbol pencuri S. Ini adalah koin jimat surgawi, yang diberikan sistem kepadanya. Sistem, katakan padaku jimat surgawi macam apa ini? S bertanya dengan cepat. Sama dengan. Jimat surgawi, teleportasi kilat instan tingkat 7. Penggunaan, 1 kali. Efek, langsung teleportasi kemana saja dalam radius 10.000 mil dari posisi aktivasi. Sama dengan. S terkejut sesaat sebelum senyum lebar mengembang di wajahnya. Ini adalah versi Life Coin yang sudah terdegradasi, tetapi tidak seaneh Life Coin dan aku bahkan dapat menggunakannya kapan saja aku mau, dan aku tidak akan diteleportasi ke benua lain kali ini. Jimat teleportasi kilat instan ini sekarang menjadi kartu truf terbesar S, yang akan menjamin hidupnya, dan dia tidak harus berada di ambang kematian untuk menggunakannya juga. Namun, ini tidak berarti jimat surgawi ini tidak memiliki keterbatasan. Meskipun jangkauan jimat ini tidak seaneh Life Coin, itu masih acak, dan siapa yang tahu dia mungkin akan masuk ke situasi yang lebih berbahaya daripada yang dia hindari. Itulah sebabnya S tidak dapat menggunakannya hanya karena keinginannya, dan dia hanya akan menggunakannya jika dia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Setelah dia selesai dengan jimat surgawi, fokusnya beralih ke sisi lain dari ruang pencuri itu. Di sana tergeletak kristal berbentuk token persegi biru tua. Itu berdiameter 5 inci, dan itu benar-benar biasa tanpa goresan atau tulisan apapun, seperti batu giok kristal. Namun, S tahu ini adalah perolehan terbesarnya dari seluruh perjalanan ini, token peningkatan item. Sistem, bagaimana aku harus menggunakan token peningkatan item ini? Tanya S. Tuan rumah hanya perlu memberitahu sistem item mana yang ingin ditingkatkan oleh tuan rumah, dan sistem akan segera memulai prosesnya. Cukup sederhana. S mengangguk mengerti, tetapi pada item mana aku harus menggunakannya? Aku ingin meningkatkan manik tak terlihat, tetapi sekarang setelah aku memiliki jimat surgawi teleportasi kilat instan, aku tidak perlu menyia-nyiakannya. Lalu item mana yang lebih penting daripada manik tak terlihat? S merenungkannya sejenak dan pada akhirnya, dia tidak dapat memutuskan item mana yang harus dia gunakan untuk token peningkatan item ini. Jadi dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan menyimpan token peningkatan item untuk saat ini. Dia tidak membutuhkan item apapun yang ingin dia tingkatkan saat ini, jadi dia pikir akan lebih baik untuk menyimpannya dan jika dia jatuh ke dalam posisi yang sulit, dia akan menggunakannya saat itu juga. Setelah S selesai menyortir perolehannya, dia dengan cepat fokus pada pelatihannya lagi. Mengenai misi pekerjaan, dia tahu dia membutuhkan beberapa kelinci percobaan untuk bereksperimen dengan penyelidikan jiwanya, dan dia harus keluar untuk ini. Tetapi dia tahu pergi keluar sekarang akan sama saja dengan bunuh diri karena dia tahu kedua ahli alam jiwa itu akan mati-matian mencarinya saat ini. Terutama Henrik, yang wajahnya sekarang dirusak olehnya, dan itu bahkan disaksikan oleh ribuan orang yang lewat. Itu sebabnya S ingin menunggu 1 atau 2 minggu sebelum melangkah keluar. Mengenai meminta Noah untuk menjadi subjek eksperimennya,
akan terlalu tidak sopan untuk memintanya membiarkannya menyelidiki ingatannya, dan dia tidak akan melakukannya bahkan jika Noah menyetujuinya juga. Pada akhirnya, dia hanya berkonsentrasi pada kemampuannya untuk saat ini. Namun, S tidak tahu bahwa 10 jam kemudian, sebuah rapat darurat telah diadakan di cabang Dewan Iblis Kerajaan di Provinsi Mighty Blade. Semua anggota tingkat tinggi dipanggil dari provinsi lain, dan bahkan Raja Iblis Pedang pun dipanggil. Itu semua hanya karena simbol pencurinya yang menyebabkan kesalahpahaman besar. Di dalam aula yang mewah dan luas, terdapat 10 baris kursi yang disusun dalam 10 kursi dalam satu baris, dengan urutan yang rapi. Semua kursi ini dipenuhi oleh iblis yang berbeda yang mengenakan pakaian hitam yang sama, dengan Dewa Baphomet, cetakan putih di punggungnya. Namun, ada bintang-bintang emas kecil, berkilauan di setiap kerah berlekuk pakaian hitam ini. Di 5 baris terakhir, iblis memiliki 2 bintang emas, 4 baris depan iblis memiliki 3 bintang emas, dan baris paling depan memiliki 3 bintang emas dan 1 bintang perak. Di bagian paling depan dari 10 baris ini terdapat 5 singgasana hitam, dan saat ini, 5 iblis tinggi sedang duduk di masing-masing singgasana dan memancarkan perasaan yang tak terduga. Masing-masing mengenakan pakaian hitam yang sama. Namun, mereka memiliki 5 bintang emas dan 1 bintang merah. 2 iblis tua duduk di sisi kanan dan 1 iblis setengah baya duduk tepat di tengah-tengah kelima iblis ini, sementara 2 lainnya adalah wanita yang duduk di sebelah kanan. Keduanya sudah tua dan tampak berusia 60-an, tetapi pesona mereka masih ada meskipun kulit mereka keriput. Mereka semua memancarkan aura mematikan yang tak terlihat yang merupakan bukti dari kultivasi mereka yang tinggi. Pada saat ini, seseorang melangkah masuk ke dalam aula besar ini dan dengan cepat berlutut tanpa penundaan sedetik pun. Ini tidak lain adalah New Moon, seorang duke iblis yang meratap di depan kelima iblis ini. Harold Wolf menyapa tetua Dewan Iblis Kerajaan dan 5 tetua tinggi. Suara New Moon, atau Harold, dipenuhi dengan rasa hormat dan penghormatan. Semua orang di dalam aula ini berpakaian dalam pakaian hitam itu adalah tetua Dewan Iblis Kerajaan yang hadir di semua provinsi dan 5 tetua tinggi yang mengelola Dewan Iblis Kerajaan di luar zona kerajaan. Sederhananya, pada saat ini, seluruh eselon atas Dewan Iblis Kerajaan hadir di aula ini. Semua ini karena satu alasan, seorang pencuri. Bangunlah, Harold, aku tidak berpikir akan melihatmu secepat ini setelah aku memberimu gelarmu. Tetua tinggi, yang duduk di paling kanan, berbicara dengan nada ramah, memberikan senyum tua kepada Harold. Kulit keriput iblis tua ini berwarna merah, dan sepasang bola mata merah tua, dan tanduk hitam melengkung di kepalanya dengan rambut merah pendek. Namun, telinga iblis tua ini menyala oleh api merah, yang berkedip-kedip secara sporadis. Harold tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan dengan cepat menjawab, "Hai Elder Crimson Flame, aku juga tidak berpikir aku akan mendapatkan kesempatan lain untuk melihat dirimu yang agung lagi dalam kehidupan ini." Harold mengatakan yang sebenarnya karena para High Elder ini tidak bertemu dengan sembarang orang dan masyarakat umum bahkan tidak tahu tentang keberadaan mereka. Hanya ketika iblis tingkat Duke Iblis muncul, mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat salah satu High Elder, dan orang dapat membayangkan betapa langkanya melihat mereka berlima bersama-sama. Lebih jauh lagi, para tetua tinggi ini dalam senioritas dan pangkat bahkan lebih tinggi dari Raja Iblis karena mereka berada di bawah komando langsung keluarga kerajaan, dan mereka dapat menghubungi zona kerajaan kapan saja, sementara Raja Iblis tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Itulah sebabnya Harold tidak berani menunjukkan kesombongan apapun di sini karena dia tahu jika salah satu dari kelima tetua tinggi ini menganggapnya merusak pemandangan, bahkan Raja Iblis kabut di belakangnya akan membunuhnya hanya untuk menyenangkan mereka. Para tetua tinggi dari Dewan Iblis Kerajaan ini memiliki otoritas semacam ini atau dengan kata lain, zona kerajaan terlalu menakutkan bagi semua iblis yang tinggal di luarnya. Tetua tinggi, Crimson Flame, hanya tersenyum ramah. Dia menyukai Harold karena karakter dan bakatnya yang jujur. Itu sesuai dengan keinginannya, dan itulah sebabnya dia tidak ingin mempersulit Harold. Namun, ini tidak berarti orang lain akan memiliki pikiran yang sama dengannya. Wanita tua yang duduk di kursi keempat berbicara tanpa ekspresi pada saat ini, "Kami mendengar tentang seluruh laporan Anda tentang insiden ini dari Dewan Tetua, pencuri atau ahli kutukan itu, mencuri cincin penyimpanan dari lebih dari 1800 iblis dan seorang markis iblis, dan Anda bahkan tidak menyadarinya, apa yang Anda lakukan sebagai Duke Iblis, sementara semua ini terjadi tepat di bawah hidung Anda."
Iblis wanita tua ini memiliki sikap dingin, kulitnya abu-abu sementara matanya berwarna coklat dengan rambut panjang coklat yang sama. Dia memiliki tanduk abu-abu kecil dan hal yang paling menarik perhatian tentang wanita ini adalah permata hitam berbentuk berlian 3 cm yang tertanam tepat di antara alisnya. Harold tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakangnya ketika dia merasakan dinginnya suara iblis wanita tua ini. Dia tidak berani berbicara kembali dan dengan cepat berlutut dan berkata, saya telah gagal dalam tugas saya sebagai evaluator dan adipati iblis. Tolong hukum saya. Apakah menurutmu hukuman itu cukup untukmu? Dari sumber dayaku, aku mengetahui bahwa kau menggunakan formasi pengawasan kelas 3 rendah, tetapi kau masih gagal menyadari pencuri itu, dan hanya ketika pencuri yang penuh kebencian itu telah melakukan perbuatannya, kau menyadarinya. Oh, kau bahkan tidak menyadarinya saat itu juga, itu adalah korban. Iblis tua yang duduk di paling kiri melotot dingin dan memarahi Harold. Iblis tua yang berapi-api ini berkulit kuning, sepasang tanduk perak, dan rambut pirang panjang yang halus, dan ciri khususnya adalah sepasang bola matanya yang berwarna perak dan emas, yang memancarkan perasaan dingin dan hangat. Harold berkeringat deras saat ini. Dia tahu dia akan disalahkan untuk ini karena tidak ada yang bisa disembunyikan dari kelima tetua tinggi ini. Mereka memiliki jaringan informasi yang luas, dan mereka mungkin sudah tahu apa yang telah terjadi di kota setan besi sebelum laporannya. Itu mungkin juga menjadi alasan mereka dapat berkumpul bersama dalam waktu singkat dari berbagai bagian benua. Sekarang, Nona, jangan beri anak kecil itu kesulitan seperti itu. Iblis tua yang duduk di samping Crimson Flame berbicara dengan tenang saat ini, saya juga membaca laporan itu dan menyelidikinya sendiri. Sepertinya Hexmaster memiliki kutukan tingkat tinggi untuk mengubah penampilannya, dan dia bisa menggunakan kutukan yang tidak bisa dihancurkan pada seorang kultivator alam jiwa. Namun, yang tidak dapat saya pahami adalah mengapa korbannya tetap tidak terluka meskipun terkena kutukan itu. Iblis tua ini memiliki sikap yang terpelajar. Dia memiliki kulit biru muda dengan sepasang bola mata putih dan rambut hitam panjang yang memiliki sepasang tanduk putih. Tidak ada yang istimewa tentang dia, kecuali lubang 4 inci di tengah telapak tangannya. Saya setuju dengan saudara Darkhold. Itulah yang membuat saya penasaran juga, tidakkah kalian semua merasa aneh bahwa Hexmaster ini dapat dengan mudah merampok ribuan orang dan bahkan mengutuk mereka pada saat yang sama? Tetapi dia tidak menyerang mereka atau membunuh mereka dengan kutukannya dan sama sekali membiarkan mereka sendiri. Sepertinya dia juga ingin semua orang tahu namanya, dan dia menggunakan kutukan itu untuk mengumumkannya. Bahkan sebelum kejadian ini, pencuri ini pernah muncul di kota iblis besi sebelumnya dan melakukan aksi yang sama dengan kutukannya, menaruhnya di tempat-tempat pencurian. Alasan dari seluruh perang ini adalah dia juga. Hanya saja tidak ada orang lain yang memperhatikannya saat itu dan mengira dia hanya pencuri kecil yang mengejar ketenaran. Namun, sekarang dia muncul lagi dan mengejutkan semua orang, dan dia juga mendapatkan ketenaran yang diinginkannya. Sekarang semua orang tahu tentang dia. Crimson Flame berkata dengan sedikit rasa ingin tahu dalam suaranya yang tua. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya tentang pencuri langit, dan dia tahu pencuri ini tidak membunuh siapapun dan hanya mencuri sambil menaruh kutukan di tempat-tempat yang dia curi. Ini membuat orang seperti dia terpesona karena dia tidak dapat melihat motif pencuri ini. Lagi pula, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk membuat marah Dewan Iblis Kerajaan hanya untuk ketenaran dan perhatian. Lebih jauh lagi, jika pencuri ini adalah ahli kutukan, maka menggunakan kutukannya di depan umum tampak lebih bodoh lagi. Entah dia tidak tahu status Hexmaster dalam ras iblis, atau dia memang tidak peduli. Tidak ada gunanya berdebat tentang itu. Aku sudah menerima perintah dari Royal Zone. Pada saat ini, iblis parubaya itu berbicara dengan nada serius. Iblis parubaya ini memiliki sikap yang mengesankan. Kulitnya putih dengan sepasang bola mata emas dan rambut putih pendek. Tanduk emasnya yang seperti pedang panjangnya 2 kaki. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah jari-jarinya yang berbentuk pedang memancarkan perasaan tajam dan dingin. Namun, saat iblis ini berbicara, wajah semua orang berubah serius ketika mendengar Royal Zone. Mereka semua tahu perintah mereka mutlak, dan mereka harus memastikan untuk memohonnya. Darkhold segera bertanya, "Saudara Pedang Putih, cepat beritahu kami." Tatapan mata White Sword berubah tajam saat dia berkata, "Kita harus menunggu Raja Iblis Pedang, dia sudah mendekati aula pertemuan."
Tepat saat suara White Sword menghilang, ledakan tawar yang terdengar, diikuti oleh suara berat yang kuat. Hahaha, kakak Sword, sudah lama sekali sejak kau mengunjungi wilayahku. Iblis tua dengan permata hitam di dahinya mengerutkan kening saat dia bergumam, pedang gila akhirnya muncul. Tiga tetua lainnya juga menunjukkan emosi yang berbeda, sementara bibir White Sword sedikit terangkat dalam senyuman tipis. Pada saat ini, pintu besar aula pertemuan terbuka, dan iblis setengah baya yang tinggi dan berbahu lebar memasuki pandangan semua orang. Pendatang baru ini tingginya 2,6 meter dengan tubuh yang kokoh. Dia mengenakan jubah raja hitam panjang dengan lambang bilah di punggungnya. Kulitnya berwarna perak cerah, sementara bola matanya berwarna merah tua. Rambut merah panjangnya seperti api merah tua, sementara dua tanduk peraknya setajam dua bilah tipis. Dua bilah panjang disarungkan di pinggangnya dengan sarung hitam. Dia tersenyum lebar di bibir perak pucatnya, yang memperlihatkan gigi putihnya yang seperti binatang. Iblis ini tidak lain adalah Blade Demon King dari Mighty Blade Province dan juga dikenal sebagai Lunatic Blade dalam Soul Manifestation Realm Circle dari Almighty Demon Empire. Adapun mengapa mereka memanggilnya Lunatic Blade, itu karena Blade Demon King adalah seorang maniak pertempuran, dan dia akan menantang siapapun yang dia anggap kuat. Dia tidak peduli dengan status atau otoritas mereka. Kepribadiannya lugas. Sepertinya kamu masih gila seperti biasa, Little Blade. White Sword menatap Blade Demon King dengan penuh arti sambil tersenyum tipis. Jika ada yang berani memanggil Blade Demon King, Little Blade, mereka akan langsung dipotong menjadi ribuan bagian, tetapi Blade Demon King tidak tampak marah sama sekali. Sebaliknya, senyumnya melebar saat melihat White Sword. Dia berkata, haha, kakak Sword, kamu mengenalku dengan sangat baik. Aku tidak suka kepura-puraan atau formalitas. Tapi kau menyakiti perasaan adik kecil ini dengan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum datang ke rumahku, dan bahkan tidak mampir ke kastilku untuk bernostalgia sambil minum anggur. Iblis tua dengan bola mata perak dan emas itu tiba-tiba berkata dengan bibir mengerucut, Lunatic Blade, lihat bagaimana kau berbicara dengan tetua tinggi pertama dari Dewan Iblis Kerajaan. Nada suaranya jelas tidak ramah seolah-olah dia menyimpan dendam yang dalam terhadap Raja Iblis Blade. Raja Iblis Blade hanya melemparkan tatapan menyebalkan ke iblis tua ini dan berkata dengan bibir mengerucut, penyihir tua, Laura, apakah kau ingin kalah dengan 3 gerakan lagi? Wajah keriput Laura langsung bersinar ketika Raja Iblis Blade mengungkapkan rasa malunya yang terbesar di depan semua orang. Itu seperti seseorang baru saja membakar ekornya. Harold tercengang, dan semua tetua Dewan Iblis Kerajaan lainnya juga menyaksikan semua ini dengan rasa tidak percaya. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun, sial, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras karena mereka tahu kata-kata Raja Iblis Pedang itu benar dan Laura akan membunuh mereka untuk menyembunyikan rahasianya, dan mereka berpura-pura tidak mendengar apapun. Namun, tetap saja berita yang mengejutkan bahwa Laura kalah dari Raja Iblis Pedang dalam 3 gerakan. Meskipun demikian, cara para eksentrik alam manifestasi jiwa ini berbicara satu sama lain membuat semua orang bingung, terutama White Sword yang memanggil Raja Iblis Pedang, Little Blade, dan pihak lain bereaksi positif sesudahnya. Sebelum Laura bisa terbang ke arah Raja Iblis Pedang dan menyerangnya, suara berat White Sword terdengar dengan tekanan yang sangat kuat. Kita tidak punya waktu untuk bermain-main sekarang. Mereka ada di sini. Sikap santai Raja Iblis Pedang tiba-tiba berubah menjadi serius, karena dia juga merasakan aura yang sangat kuat dari luar. Itu jauh lebih kuat dari White Sword. Jelas pihak lain sengaja melepaskan auranya. Laura juga menelan kebenciannya dan dengan penuh kebencian melototkan belati ke arah Blade Demon King, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, dua sosok tinggi dan ramping memasuki aula pertemuan. Keduanya menyembunyikan wajah mereka dengan topeng hitam dan mengenakan jubah hitam polos yang serupa. Namun, iblis bertopeng dengan bola mata hitam pekat itu memancarkan aura yang sangat menakutkan seperti ular yang mematikan. Dia tanpa emosi memperhatikan semua orang. Dia berdiri 2 langkah di belakang iblis bertopeng lainnya, yang dengan jelas menyiratkan bahwa dia adalah seorang pelayan meskipun kultivasinya dalam. Sebagai iblis bertopeng lainnya yang berdiri di depan, topengnya bahkan menyembunyikan bola matanya dengan lapisan tipis kabut gelap. Lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun di dalam aula pertemuan yang bisa melihat melalui kultivasinya seolah-olah dia hanyalah iblis fana, tetapi semua orang tahu dia hanyalah orang biasa.
Hanya sikap iblis ini yang luar biasa dan cara dia menghadapi 6 ahli manifestasi jiwa sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini membuat semua orang di aula pertemuan tercengang. Tanduk kedua iblis bertopeng itu tidak terlihat dan semua orang di dalam aula ini punya firasat bahwa mereka menggunakan semacam ilusi untuk menyembunyikan tanduk mereka dan warna rambut hitam mereka mungkin juga palsu. Terlebih lagi, iblis lainnya tampaknya bahkan punya harta karun untuk menyembunyikan kultivasinya, dan tidak ada yang mencoba menyelidikinya dengan indera bela diri mereka juga karena akan terlalu kasar dan hanya mencari kematian dengan iblis kuat lainnya di belakangnya. White Sword segera berdiri dan memberi salam hormat iblis yang mulia, saya menyambut utusan kerajaan dari zona kerajaan. Wajah semua orang berubah ketika mereka mendengar, utusan kerajaan, karena mereka tahu hanya seseorang dari zona kerajaan yang berhak disambut oleh tetua tinggi pertama Dewan Iblis Kerajaan dengan cara ini, bahkan Raja Iblis tidak menundukkan kepalanya. Semua orang dengan cepat berdiri dan mengikutinya saat semua tetua tinggi dan Raja Iblis Pedang melakukan penghormatan yang sama seperti Pedang Putih, sementara Harold dan semua tetua Dewan Iblis Kerajaan lainnya berlutut. Iblis yang tampaknya tidak memiliki kultivasi berkata dengan suara yang dalam dan mengesankan, "Pembunuh, ambilkan aku kursi." Iblis dengan bola mata hitam pekat itu tiba-tiba kabur sejenak sebelum kembali ke posisinya dalam sekejap. Namun, tahta hitam telah muncul di belakang iblis yang memerintah sementara tahta pedang putih telah lenyap dari posisinya karena tahta hitam ini awalnya adalah miliknya. Tetua tinggi alam manifestasi jiwa itu dan Raja Iblis Pedang terkejut karena mereka tidak melihat dengan jelas pembunuh ini bergerak, dan sebelum mereka bereaksi, dia telah memindahkan tahta hitam tepat di bawah hidung pedang putih. Iblis yang lain tidak mempermasalahkan ekspresi terkejut mereka. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda meminta maaf kepada White Sword karena berbicara di singgasananya dengan kasar dan duduk dengan nyaman di atasnya sebelum berkata, "Tenanglah, semuanya." Semua orang menatap iblis biasa ini dengan heran karena sekarang jelas bahwa dia adalah pemimpin di antara dia dan Killer, dan dia dapat dengan mudah memerintah iblis alam manifestasi jiwa yang tampaknya bahkan lebih kuat dari White Sword. Yang jelas membuat mereka semakin takut pada iblis misterius ini dan latar belakangnya di dalam zona kerajaan. Tidak ada yang berani duduk lagi, bahkan para tetua tinggi karena White Sword berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan emosi apapun dan hanya menatap iblis yang duduk di singgasananya. Ini adalah rasa tidak hormat yang terus terang kepadanya, tetapi dia tahu dia bukan tandingan pihak lain, jadi dia hanya bisa bertahan tanpa menunjukkan amarahnya. Bahkan seseorang seperti Blade Demon King tidak menunjukkan ketidaknyamanan apapun, meskipun dia adalah seorang yang gila pertempuran, dia bukanlah seorang yang gila bunuh diri, dan dia bisa tahu bahwa berselisih dengan pihak lain tidak akan berakhir dengan sangat menyenangkan. Ini masih wilayah kekuasaannya, dan rumah. Pertarungan antara para ahli alam manifestasi jiwa tidak pernah cantik bagi mereka yang berada di bawah alam ini. Iblis yang duduk di atas tahta berbicara lagi, "Aku tidak akan mengambil waktu penting semua tetua. Aku di sini untuk mengumumkan dua hal atas nama domain Kaisar. Itu adalah kejutan lain bagi semua orang." Apa itu domain Kaisar? Itu adalah area pusat benua iblis yang perkasa, tempat istana Kaisar Iblis berada. Mereka akhirnya mengerti bahwa iblis bertopeng ini mungkin seseorang dari keluarga kerajaan karena hanya anggota keluarga kerajaan yang dapat mewakili domain Kaisar. Kali ini bukan hanya para tetua dewan tetapi para tetua tinggi dan Raja Iblis juga berlutut dan White Sword berkata dengan dalam, "Kami siap menerima pengumuman yang mulia Kaisar." Iblis di atas tahta itu tidak menolak dipanggil, "Yang mulia Kaisar," yang juga sama saja dengan diam-diam mengakui bahwa dia berasal dari domain Kaisar. Dia berkata, "Pertama, aku di sini untuk menangkap penjahat keji dari Hex Demon Rache dan aku ingin dukungan para tetua." "Yang mulia Kaisar, Anda terlalu sopan. Kami tentu akan membantu Anda." White Sword dengan cepat setuju, dan semua orang mengangguk setelahnya. Mereka pasti lelah hidup jika mereka menolak permintaan orang ini. Bagus. Dia hanya mengangguk sebelum sebuah gulungan emas yang indah muncul di tangannya dengan segel merah. Dia membukanya dan membaca, pengumuman kedua adalah untuk semua pemuda ras iblis di luar zona kerajaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ras iblis kita, dalam 24 bulan, zona kerajaan akan membuka gerbangnya untuk semua iblis muda di provinsi-provinsi umum. Iblis manapun yang memiliki setidaknya garis keturunan potensi alam jiwa, berusia di bawah 100 tahun,
dan kultivasi di bawah alam inti sungai berhak untuk berpartisipasi dalam ujian 3 Institut Iblis di zona kerajaan selama mereka melewati jejak gerbang iblis. 2 hari setelah perang gelar suku bangsawan antara suku Iblis Besi dan suku Iblis Siamang Hitam dibatalkan. Berita ini sampai ke hampir setiap kota di Kadipaten Iblis Laut dan dari beberapa sumber yang tidak diketahui, semua orang mengetahui bahwa peristiwa ini terkait dengan seorang pencuri bernama Pencuri Langit. Yang paling frustrasi tentang peristiwa ini tidak lain adalah Adipati Iblis Laifi karena dia kehilangan muka yang sangat besar ketika publik mengetahui seorang pencuri biasa telah mencuri cincin penyimpanan tombak laut kiri dan bahkan melakukan sesuatu yang mengerikan dengan wajahnya. Selain itu, dia juga mendapat surat dari Henrik sendiri bahwa sebaiknya dia tidak mengambil tindakan aneh apapun karena ini terkait dengan musuh seluruh ras iblis, Iblis Hex. Setidaknya sampai Dewan Iblis Kerajaan membuat keputusan. Hal ini membuat Laifi sangat marah dan tidak berdaya karena dia hanya ingin menyingkirkan suku Iblis Besi yang tidak kompeten, dan alasannya juga karena munculnya pencuri yang berbeda dari kota mereka. Dia bahkan tidak repot-repot menyelidiki dan langsung memutuskan untuk melenyapkan kota itu dengan perang resmi. Namun, ia tidak pernah menyangka masalah ini akan meledak sedemikian rupa sehingga seorang Hexmaster muncul dan menyebabkan keributan luar biasa selama perang gelar bangsawan dan bahkan berani mempermalukan sukunya dengan mencuri dari Henrik dan menggunakan kutukan di wajahnya. Terlebih lagi, Laifi bahkan lebih marah tentang kemunculan bulan baru di wilayahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya dan membuat keputusan untuk melaporkan masalah ini ke Dewan tanpa sepengetahuannya. Biasanya, seharusnya dialah yang harus melaporkan ini, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang seluruh hal ini sampai surat Henrik datang. Sekarang, Laifi tidak hanya dapat melakukan apa saja, tetapi dia bahkan tidak berani pergi ke kota setan besi karena masalah ini terkait dengan seorang Hexmaster dan ini mungkin melibatkannya karena Hexmaster itu telah muncul di kota terbesar kedua di kadipatennya. Jadi, untuk meminimalkan kerusakan, Laifi tidak pergi dan menunggu sampai Dewan selesai dengan penyelidikan mereka dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang seluruh masalah ini dan menumpahkannya pada suku setan besi. Namun, dia tahu bahkan jika rencana ini berhasil, dia masih harus menderita hukuman dari Blade Demon King, karena itu juga mempengaruhi Blade Demon Tribe tetapi tidak sebanyak Ocean Demon Tribe. Laifi, pada akhirnya, tidak punya pilihan selain meminta nasihat dari ayahnya, Old Demon Duke yang saat ini menjadi salah satu jenderal Blade Demon King, karena hanya dia yang bisa menyelamatkannya jika keadaan menjadi serba salah. Tanda pisah. Pada hari keempat, pengumuman yang mengejutkan dibuat oleh Royal Demon Council yang membuat jantung setiap iblis berdebar kencang sesaat, dan berita ini sama sekali bukan tentang insiden Iron Demon City. Berita ini lebih merupakan pengumuman langsung dari Royal Zone. Itu adalah tentang perekrutan massal iblis muda dengan potensi garis keturunan alam jiwa, dan semua rinciannya dipublikasikan. Ini menggemparkan seluruh ras iblis yang tinggal di luar zona kerajaan. Hampir setiap iblis muda bermimpi untuk pergi ke zona kerajaan, itu mirip dengan alam mimpi mereka. Namun sayang, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, sekarang kesempatan surga ini diberikan kepada mereka, bagaimana mereka bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Setiap suku iblis besar mulai mempersiapkan pemuda mereka untuk ujian gerbang iblis ini yang akan dimulai dalam 24 bulan. Bahkan suku iblis tersembunyi yang jarang berhubungan dengan dunia luar mulai bergerak. Kesempatan ini terlalu sulit untuk dilewatkan, dan ini juga memulai gerakan besar di benua iblis yang perkasa. Pengumuman ini sangat memengaruhi harga sumber daya, pil, senjata, dan jimat, yang membuat para pedagang semakin senang. Semua orang tampaknya benar-benar melupakan kota iblis besi seolah-olah tidak ada yang lebih penting daripada jejak gerbang iblis ini. Ini juga merupakan hasil yang ingin dicapai oleh Dewan Iblis karena suatu alasan. Tanda pisah. Iron Demon City tidak tahu tentang pengumuman besar ini, karena pengumuman itu sengaja dibuat untuk mencapai hasil seperti itu. Kedua, pasukan sekarang menunggu keputusan Royal Demon Council, dan Henrik mengawasi kedua belah pihak. Iron Demon Tribe diselimuti kesuraman karena keadaan tampak suram bagi mereka setelah apa yang terjadi. Sementara Dark Gibbon Demon Tribe tampak cukup ceria seolah-olah mereka adalah pemenang dan hanya menunggu perintah terakhir untuk menguasai Iron Demon City. Pada saat ini, Henrik, yang sedang duduk di atas tembok kota, mengerutkan kening dan mengeluarkan kubus yang diberikan Harold kepadanya sebelum pergi.
Dia melihat dua kereta memasuki perimeter formasi pengintaian elang dan kereta-kereta itu tidak lain hanyalah kereta biasa karena mereka bergerak tanpa binatang iblis apapun. Mereka seukuran rumah kecil. Kedua kereta itu tidak memiliki lambang apapun, tetapi jelas dibuat dengan bahan khusus. Henrik tidak berani mengabaikan kedua kereta yang datang ke sini karena dia tahu tidak ada yang berani datang ke sini kecuali Dewan Iblis Kerajaan. Dia dengan cepat menuruni tembok kota dan pergi ke gerbang kota yang hancur untuk menyambut kereta-kereta ini. Perhatian semua orang tertuju pada kereta-kereta khusus ini saat mereka mendekat, terutama Dark Gibbon Army, yang berada di luar tembok kota. Namun, pada saat ini, sesuatu yang melampaui harapan semua orang terjadi. Semua orang melihat ratusan sinar gelap melesat ke langit, terlepas dari salah satu kereta dan dalam hitungan detik, tabir gelap mulai menutupi langit keemasan seperti tirai hitam. Setelah beberapa saat, seluruh kota iblis besi dan area seluas 10 km di sekitarnya tertutup sepenuhnya di dalam tabir gelap ini, yang benar-benar mengisolasi kedua suku dari luar. Henrik tiba-tiba mulai merasa tidak nyaman, dan para tetua suku lainnya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Namun, mereka semua hanya dapat memastikan diri dengan berpikir bahwa formasi ini ditujukan untuk si pencuri, bukan untuk mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua kereta berhenti tepat di luar gerbang kota yang rusak dan kedua pintu perlahan terbuka. Satu demi satu, 9 iblis turun dari kereta, 2 dari yang pertama sementara 7 dari yang lain. 2 iblis pertama mengenakan topeng hitam sementara 7 lainnya tidak dan masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang berbeda seperti iblis tua dengan telinga api dan wanita tua dengan permata hitam di dahinya. Henrik, bahkan jika ada yang tahu tentang ketujuh iblis itu, tidak lain adalah New Moon yang pergi ke Dewan Iblis Kerajaan 4 hari yang lalu. Apakah dia yang berwajah terkutuk? Iblis itu, dengan topeng yang menutupi seluruh wajah dan matanya, bertanya dalam-dalam, tanpa memberi Henrik kesempatan untuk menyapa mereka. Harold tidak berani menunda dan segera mengangguk sebagai konfirmasi. Ya, Yang Mulia Kaisar, dia adalah Markis Iblis yang terpengaruh oleh iblis kutukan. Henrik terkejut ketika mendengar kata kekaisaran, dan tahu identitas orang ini luar biasa. Dan berlutut dan berkata, Henrik Ocean, menyapa Yang Mulia Kaisar. Tindakan Henrik jelas diperhatikan oleh kedua belah pihak, dan mereka semua mengikutinya dengan sedikit rasa kagum di mata mereka. Namun, orang itu sendiri tampaknya sama sekali tidak menyadari semua ini ketika suaranya yang dalam terdengar lagi, tunjukkan wajahmu. Henrik ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan topeng dari wajahnya, memperlihatkan simbol pencuri. Iblis dengan mata hitam pekat, Killer, tiba-tiba menyempitkan alis hitamnya melihat simbol pencuri sementara kelima tetua tinggi dan Blade Demon King yang berdiri di belakang juga dengan penasaran melihat simbol pencuri. Ini adalah rasa tidak hormat yang terus terang terhadap Dewan Iblis Kerajaan kita. Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan sedikit amarah setelah membaca catatan perpisahan pencuri. Bahkan, White Sword, yang jarang menunjukkan emosi yang berlebihan, mengerutkan kening. Ini benar-benar tamparan terhadap iblis yang mulia. Sejujurnya, mereka semua ada di sini karena Yang Mulia Kaisar yang misterius ini, atau mereka sendiri tidak akan pernah datang ke tempat seperti itu. Setelah pengumuman kedua yang mengejutkan, mereka semua ingin mempersiapkan diri untuk posting Demon Gate Trail yang akan datang dengan tergesa-gesa dan bahkan ingin menekan berita tersebut selama sebulan untuk mendapatkan keuntungan atas yang lain. Tetapi iblis ini tidak membiarkan mereka dan membuat mereka merilis berita ke seluruh benua dan hanya setelah berita itu dipublikasikan, dia bergerak menuju kota iblis besi, menyeret semua ahli alam manifestasi jiwa dari Dewan Iblis Kerajaan dan bahkan Raja Iblis Pedang bersamanya. Para iblis tua yang licik itu bukanlah orang bodoh, dan mereka dengan cepat memahami bahwa iblis ini tidak ingin yang lain memperhatikan tempat ini dan mengalihkan perhatian mereka dengan pengumuman besar itu. Tetapi mereka masih tidak mengerti mengapa dia tidak ingin siapapun tahu tentang ini dan tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Mereka bahkan mengonfirmasi identitasnya ketika dia memberikan perintah kekaisaran tentang jejak gerbang iblis kepada mereka dan ini membuatnya semakin jelas bahwa identitasnya terlalu istimewa, jadi mereka tidak bisa begitu saja menolak permintaannya di muka. Pada saat ini, iblis misterius itu berbicara, berapa banyak yang bisa kamu ekstrak? Pada saat ini, iblis misterius itu berbicara, berapa banyak yang bisa kau ekstrak? Semua orang menjadi bingung dengan pertanyaan aneh ini,
karena mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan ekstrak, dan Henrik tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika ia melihat Killer sedang menatapnya dengan mata hitam pekat yang dingin itu. Killer, di sisi lain, tampaknya mengerti apa maksud pertanyaan ini dan menjawab dengan jujur sambil menatap Henrik. Dia berada di puncak alam jiwa Ki-emas awal, jadi aku hanya bisa mengekstrak sekitar 15% ingatannya sebelum dia mati. Sedikit pemahaman melintas di benak para ahli alam manifestasi jiwa itu ketika mereka mendengar jawaban Killer, sementara wajah Henrik berubah pucat. Mereka hanya berbicara tentang pencarian jiwanya seperti minum air. Mereka semua tahu pencarian jiwa adalah metode paling kejam untuk membunuh seseorang dan juga memperoleh informasi. Tetapi mereka juga tahu semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk mencari jiwa seseorang dan peluang untuk mendapatkan apa yang diinginkan sangat rendah sebelum pihak lain meninggal atau berubah menjadi sayuran. Terlebih lagi, pembudidaya jiwa seperti Henrik memiliki jiwa yang sangat kuat, jadi akan lebih sulit untuk mencari jiwa mereka jika mereka melakukan perlawanan mutlak, yang secara alami akan dilakukan oleh siapapun yang tidak ingin mati. Namun, ini tetap merupakan metode yang sangat kejam. Itulah sebabnya metode ini sepenuhnya dilarang untuk digunakan di depan umum, tetapi sekarang iblis misterius ini membicarakannya seolah-olah itu bukan masalah besar. Para tetua tinggi dan Raja Iblis Pedang mulai mengerti mengapa orang ini ingin mengalihkan perhatian semua orang dari tempat ini dan bahkan menggunakan formasi seperti itu sehingga tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Warna kulit Harold hanya sedikit lebih baik daripada Henrik karena dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Henrik, dan dia juga seorang pembudidaya alam jiwa, sama seperti Henrik, tetapi Yang Mulia Kaisar ini tampaknya tidak peduli dengan pembudidaya seperti mereka. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuanku, saya tidak melakukan kesalahan apapun, ini semua hanya karena saya terlalu ceroboh dan membiarkan pencuri. Itu. Henrik langsung memohon karena dia bisa tahu pihak lain itu benar-benar bermaksud membunuhnya atau mencari jiwanya. Namun, permohonan Henrik dipotong oleh dua kata dari iblis lainnya, yang mengirimnya ke jurang neraka. Bunuh dia, dia mengucapkan kata-kata itu tanpa sedikit pun emosi di balik suaranya. Tidak seorang pun bisa melihat iblis macam apa yang bersembunyi di balik topeng itu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, suara bengkok dari leher seseorang yang diretak terdengar di sekitar kota iblis besi yang sunyi, dan saat berikutnya, tubuh Henrik yang tak bernyawa jatuh ke belakang dari posisi berlututnya. Hati semua orang menjadi dingin karena mereka tidak melihat bagaimana Henrik, seorang kultivator alam jiwa, meninggal dalam sekejap. Sementara mata para kultivator alam manifestasi jiwa itu menyipit, mereka jelas tahu bahwa sangat mudah untuk membunuh seseorang seperti Henrik dengan alam kultivasi mereka. Namun, ini masih iblis alam jiwa dengan gelar Markis Iblis atas namanya. Tetapi tampaknya Yang Mulia Kaisar ini tidak peduli tentang itu semua, dan mereka tahu semua orang di zona kerajaan memandang rendah provinsi-provinsi biasa, tetapi itu tetap terasa mengerikan. Raja Iblis Pedang memiliki ekspresi jelek di wajahnya karena Henrik berasal dari wilayah kekuasaannya dan seorang Markis Iblis alam jiwa dari suku Iblis Laut, dan Adipati Iblis Laut tua itu adalah bawahannya yang sangat setia. Tetapi dia tidak dapat melakukan apapun sekarang. Ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya dan jika bukan karena pihak lain yang lebih kuat dan memiliki status yang lebih unggul darinya, dia akan mulai bertarung. Setelah kematian Henrik yang tragis, simbol pencuri dari wajahnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan pembunuh dan iblis bertopeng juga memperhatikan ini. Iblis bertopeng itu berbicara lagi dengan suara tanpa ekspresi, sepertinya kutukan ini tidak dapat memengaruhi atau mengubah orang lain setelah kematian korbannya, juga tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, dan tidak mengaktifkan fungsinya tanpa penggunanya. Yang berarti kutukan ini setidaknya merupakan sihir kutukan tingkat lanjut, dan kita berhadapan dengan seorang ahli kutukan tingkat lanjut, dengan kultivasi alam jiwa yang minimal. Semua orang akhirnya mengerti mengapa dia membunuh Henrik. Itu hanya untuk menguji kehebatan kutukan itu, dan sepertinya dia memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Namun, dia tetap membunuh seorang kultivator alam jiwa tanpa ragu hanya karena dia ingin memeriksa kutukan itu, yang menunjukkan kepada semua orang bahwa iblis ini terlalu kejam dan tegas. Raja Iblis Pedang berbicara saat ini dengan suara tegas, bagaimana, Yang Mulia Kaisar, bisa begitu yakin tentang ini? Dia hanya dimintai penjelasan mengapa dia harus membunuh Henrik hanya karena alasan sederhana ini. Mereka adalah ribuan korban. Mereka masih bisa mencapai hasil yang sama hanya dengan membunuh mereka juga.
White Sword hanya menghela napas, melihat Lunatic Blade menanyai seseorang dari zona kerajaan, dan yang lain juga merasa orang ini benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai orang gila. Pihak lain tampaknya tidak keberatan dengan pertanyaan kasar Blade Demon King dan menjawab dengan dingin, sebenarnya sangat sederhana. Sihir Hex dibagi menjadi 4 tingkatan, pemula, menengah, lanjutan, dan sempurna. Semakin tinggi peringkat sihir Hex, semakin kuat Hex tersebut dan semakin banyak kendali yang dimiliki Master Hex atasnya juga. Kau tahu, jika Hex ini dilemparkan dengan sihir Hex pemula atau menengah, maka ia akan aktif sendiri atau mulai menyebar dalam bentuk kabut gelap yang juga menyebabkan Master Hex yang melemparkannya serangan balik. Tetapi tidak ada yang seperti ini terjadi, yang menjadikan ini kutukan tingkat lanjut, dan hanya iblis dengan garis keturunan iblis kutub yang dapat mencapai kemahiran tingkat lanjut atas sihir kutukan. Tidak ada ras lain, karena tanpa garis keturunan iblis kutukan, kau hanya akan mencari kematian jika kau mempraktikkan sihir kutub. Tampaknya Raja Iblis tidak puas dengan kematian iblis ini. Semua orang terkejut dengan wahyu ini karena mereka tidak tahu banyak tentang ras iblis kutub sejak dihancurkan sepenuhnya oleh keluarga kerajaan ribuan tahun yang lalu. Tetapi tampaknya ras iblis kutukan ini benar-benar mengerikan, dan memang mungkin bagi mereka untuk menantang keluarga kerajaan demi otoritas mereka sebagai monarki ras iblis. Namun, mereka tetap gagal, dan ini juga menunjukkan betapa menakutkannya keluarga iblis kerajaan. Adapun kata-kata terakhirnya, itu membuat semua orang tegang dan para tetua tinggi itu melemparkan tatapan peringatan ke Raja Iblis Pedang agar tutup mulut, tetapi apakah dia akan mendengarkan? Blade Demon King menjawab dengan jujur, jika Yang Mulia Kaisar tahu banyak tentang ras Hex Demon, maka Anda juga akan tahu cara menghancurkan kutukan ini, kan? Tidak perlu membunuh iblis alam jiwa, pilar kuat ras kita. Reputasi jujur Blade Demon King memang mendahului Yang Mulia. Tapi Anda salah kali ini karena tidak ada obat mujarab untuk sihir kutukan tingkat lanjut, dan kami tidak tahu apa yang mampu dilakukan kutukan tingkat lanjut itu. Siapa yang tahu? Itu adalah kutukan pengendali pikiran dan perlahan-lahan mengendalikan pikirannya tanpa dia atau siapapun mengetahuinya, dan kemudian dia akan langsung berada di bawah kendali master kutukan itu. Jadi, membunuhnya tanpa rasa sakit adalah menunjukkan belas kasihan padanya. Dia berbicara dengan suara melek tanpa menunjukkan sedikit pun kemarahan bahwa Blade Demon King mempertanyakan keputusannya dan bahkan memanggilnya, Yang Mulia, yang merupakan semacam pengakuan terhadap Blade Demon King. Namun, semua orang terkejut dengan kata-katanya, dan mereka merasakan ketakutan yang nyata untuk ras iblis Hex ini untuk pertama kalinya dan mengerti mengapa ras ini dihilangkan dan mengapa zona kerajaan mengirim seseorang dari keluarga kerajaan untuk menangani masalah ini secepat mungkin. Mata Blade Demon King berbinar penuh pengertian, saya mengerti. Mohon maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Namun, kedua belah pihak yang mendengarkan percakapan para petinggi ini tercengang ketika mereka mendengar kata-kata seperti Raja Iblis dan kemudian Raja Iblis Blade. Siapakah Raja Iblis? Keberadaan seperti dewa di mata suku-suku ini dan dia berdiri tepat di depan mereka dan berbicara dengan sangat hormat dengan pihak lain, ini tentu saja membuat mereka takut setengah mati, dan mereka akhirnya mengerti iblis macam apa yang datang ke tempat kecil ini, dan mereka bahkan melupakan kematian Henrik yang tragis. Sekarang mereka mengerti satu hal, tidak ada yang bisa melawan iblis-iblis ini, tidak ada seorang pun. Iblis bertopeng itu hanya terkekeh dan berkata, Raja Iblis, tahukah kau satu-satunya aturan mutlak ras iblis kita? Semua orang menjadi bingung karena ada banyak aturan seperti itu, bukan hanya satu, dan Raja Iblis Pedang juga sama dan dengan jujur menjawab, tolong beritahu Raja ini. Pembunuhlah yang menjawab dengan niat membunuh yang menakjubkan yang hanya bisa dimiliki oleh iblis yang benar-benar kejam. Jangan pernah lupa kita disebut iblis. Di dalam ruang bawah tanah di Iron Demon City. Saat ini, Es sedang berlatih membuat rune sambil mencoba mencapai tingkat 4, dan dia hampir menggambar simbol petir ketika tiba-tiba simbol itu berubah menjadi partikel cahaya gelap saat fokus Es tiba-tiba terputus. Es terkejut terlebih dahulu sebelum jantungnya berdebar ketika indera jiwanya berdengung karena khawatir. Namun, dia tidak menggunakan indera surgawinya karena bahaya ini bukan dari dalam ruangan, tetapi dari luar. Dia melihat ke arah Noah dan melihat dia sama sekali tidak menyadari perasaan mematikan dari luar ini dan merasa lega ketika dia mengira ini mungkin karena material khusus ruangan ini sehingga mereka tidak melakukan kejahatan.
S akhirnya kehilangan keberaniannya ketika dia mengira mereka masih aman di dalam sini dan mungkin tidak akan mengalami bahaya apapun selama mereka menunggu sampai bahaya ini berlalu. Apakah iblis-iblis itu bergerak? Tapi apa yang mereka lakukan di luar bahkan untuk membuat indera jiwaku bergetar sampai tingkat ini? Saat ini, aku hanya bisa merasakan kekosongan dan momentum mematikan dari apapun yang mereka lepaskan. Ekspresi S berubah serius, tapi ruangan ini sungguh menakjubkan, bahkan dengan formasi misterius yang mematikan ini. Tetap saja tidak bisa memengaruhi kita. Dari material apa ruangan ini terbuat? Aku bahkan mencoba memotongnya dengan jari pedangku, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun. Yang berarti bahkan setengah niat pedang dari elemen bayangan tidak cukup untuk memotong batu-batu ini. Aku ingin tahu apakah niat pedangku yang lengkap akan mampu mencapai hal seperti itu. Aku pasti harus kembali di masa depan untuk mengambil setiap batu dari ruangan ini. Selain itu, aku mungkin mendapatkan hadiah yang tak terduga. Kilatan tajam melintas di mata S ketika dia melihat ruangan misterius ini. Ini sangat bagus untuk latihan dan pelatihan, dan dia tidak perlu khawatir akan merusaknya, dan bahkan bisa bersembunyi dari indera bela diri, dan bahkan formasi tingkat tinggi tampaknya tidak mendeteksinya. Namun, fokus Astralis sejenak sebelum dia kembali merasakan gelombang yang lebih kuat dari luar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menembus jauh di bawah tanah, tetapi ruangan ini dengan mudah menahan kekuatan tak terlihat ini. Ekspresi S serius. Sepertinya mereka datang dengan formasi yang kuat kali ini untuk melihat apakah aku masih bersembunyi di dalam kota dan jika bukan karena ruang misterius ini, mereka mungkin telah menemukanku. Meninggalkan setelah mencuri masih lebih baik, terlalu berisiko untuk tetap tinggal untuk mengamati dan meraup lebih banyak keuntungan. Aku berhadapan dengan hegemoni kedua dunia ini dan aku masih belum mengetahui keseluruhan metode mereka, jadi lebih baik aku melarikan diri jauh setelah pencurian itu. Tiba-tiba, mata hitam pekat Noah terbuka dan berkilauan dengan rona gelap saat dia melihat S. S tiba-tiba merasa ditatap oleh predator dan langsung melihat ke arah Noah dengan sedikit keheranan. Warna gelap itu tiba-tiba menghilang ketika S melihat ke arahnya dan suara merdu Noah yang dipenuhi dengan kegembiraan terdengar. Pemimpin, aku baru saja mencapai penguasaan tingkat rendah dalam pandangan jiwa pembunuh pencuri. S tidak bisa menahan rasa senang untuknya dan mengangguk dengan senyum tipis. Selamat, keterampilan ini tampaknya cukup kuat. Itu bahkan membuatku merasa kedinginan. Noah mengangguk dan berkata, ya, pandangan jiwa pembunuh pencuri dapat membantuku melihat simbol rune tersembunyi. Jebakan, dan musuh serta aku juga dapat melihat niat membunuh dengan kulit ini ke arahku seperti asap yang mengepul bahkan jika seseorang sangat tersembunyi di dalamnya. Tapi itu hanya dapat membantuku melihat melalui rune kelas 1, sementara aku hanya dapat mengalahkan seorang penggarap inti sungai dan sedikit melihat melalui seorang penggarap alam jiwa yang baru menjadi. Dia dengan jujur memberitahu S tentang pro dan kontra pandangan jiwa pembunuh pencuri. Itu juga muncul. Indera pemimpin jauh lebih kuat daripada pandangan jiwa pembunuh pencuriku, atau tidak mungkin untuk membelot bahkan untuk kultivasi alam jiwa ketika aku menggunakan keterampilan ini dengan tanpa pembunuhan. Dia tidak bisa tidak memuji S atas ketajaman inderanya. S hanya terkekeh dan berkata dengan rendah hati, aku hanya memiliki kemampuan bawaan yang terlalu sensitif terhadap bahaya, atau kurasa aku tidak dapat mendeteksi pandangan jiwa pembunuh pencuri milik Nona Noah dengan mudah. Mata Noah berbinar, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu S terlalu misterius, dan dia memiliki banyak kemampuan yang tidak dia ungkapkan padanya. Tetapi dia merasa puas selama dia ada di sisinya dan dia bisa berjalan di jalan pencuri bersamanya. S tiba-tiba teringat dan membalikkan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya dan melemparkannya ke arah Noah, yang menangkapnya secara intuitif sebelum menatap S dengan bingung. S tersenyum dan berkata, ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan alkimia yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun dari tanah airku. Aku tidak tahu apakah itu berguna bagi kalian para iblis atau tidak, tetapi itu tidak berguna bagiku karena aku sudah mengingatnya. Itu juga buku-buku yang aku dapatkan setelah perjalananku keluar. Singkatnya, semuanya seharusnya cukup untuk memberimu pengetahuan yang cukup hingga alkemis kelas 1. S mengatakan yang sebenarnya karena setelah dia mendapatkan sarung tangan pencuri surga, dia menemukan bahwa indera surgawinya sekarang dapat digunakan untuk langsung menghafal buku-buku ini hanya dengan sekali pemindaian. Ini membuatnya senang karena sekarang dia tidak perlu berhemat dalam membaca semua buku di cincin penyimpanannya,
dan dia dapat mengingatnya setelah memindainya dengan indera surgawinya hampir seketika. Itulah sebabnya dia berencana untuk memberikan buku-buku yang dia dapatkan dari Gunung Harta Karun dan tempat-tempat lain kepada Noah karena dia perlu menjadi seorang alkemis untuk melatih teknik tubuh iblis yang dia dapatkan dari sistem. Terima kasih. Noah tidak menolak bantuan S, karena dia tahu dia membutuhkannya. Ketika dia menyelidiki bagian dalam cincin penyimpanan yang diberikan S, matanya tiba-tiba terbelalak kaget karena cincin ini adalah cincin kelas rendah 1 dengan ruang 200 meter kubik di dalamnya. Bahkan dia tidak memiliki cincin penyimpanan berkualitas ini. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah cincin ini diisi dengan ribuan buku, dan itu bukan buku sembarangan, itu adalah teknik pengendalian api, formula pil, dan pemeliharaan herba. Secara keseluruhan, buku-buku itu cukup untuk membuat mata alkemis baru seperti dia menjadi hijau karena iri dan sekarang Es telah memberikan semuanya padanya. Dia tahu dia tidak membutuhkan semuanya, tetapi dia masih tergerak oleh pertimbangan S dan memutuskan untuk bekerja lebih keras agar tidak mengecewakannya. S hanya terkekeh melihat reaksi Noah dan berkata, "Juga, aku ingat, kamu telah mencuri cincin penyimpanan bersamamu, yang berarti mereka akan tetap terkunci dengan tanda ki. Aku juga dapat membantumu menghilangkan tanda ki itu." S tidak memperhatikan hal ini sebelumnya dan tiba-tiba teringat bahwa Noah tidak memiliki kemampuan atau sistem untuk menghapus tanda ki dari cincin curian itu. Jadi dia dengan cepat menawarkan bantuannya karena itu adalah tugasnya, untuk memulai. Mata Noah berbinar dengan ketidakpastian saat dia bertanya, "Pemimpin punya jimat penghancur merek?" S menjadi bingung dan bertanya, "Jimat penghancur merek apa?" "Saya mendengar jimat penghancur merek ini adalah sesuatu yang sangat mahal dan hanya dapat dibeli dari King Domain, tetapi persediaannya selalu sedikit, dan hanya klan iblis yang kuat yang bisa mendapatkannya. Alasan permintaan jimat ini tinggi adalah bahwa jimat penghancur merek ini dapat sepenuhnya menghancurkan tanda ki pada cincin penyimpanan dan juga menghilangkan tanda ki dari harta karun, yang akan membuatnya sangat mudah untuk disempurnakan." Noah dengan cepat memberitahu apapun yang dia ketahui tentang jimat ini kepada S. Mata S tiba-tiba berbinar saat mendengar ada sesuatu yang benar-benar dapat menghemat 100 poin pencuri yang akan digunakannya untuk membuka cincin penyimpanan itu. Dan dia tahu banyak di antaranya bahkan tidak bernilai sebanyak ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena dia tidak tahu cara lain sebelumnya. Namun sekarang setelah Noah mengungkapkan keberadaan jimat penghancur merek ini, dia langsung ingin mendapatkan ribuan dari mereka. Namun dia tahu dia bukan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu karena sesuatu yang dapat menghilangkan tanda ki akan selalu diminati di pasaran, dan klan besar itu tidak akan pernah membiarkan orang biasa mendapatkannya. Namun ini tidak berarti dia tidak bisa mendapatkan jimat ini karena yang harus dia lakukan hanyalah menemukan pemasok jimat ini yang juga cukup mudah ditebak, Life Demon Association, yang merupakan satu-satunya organisasi yang cukup kuat untuk bahkan menciptakan dan kemudian memonopoli sesuatu seperti ini di bawah mata semua orang yang tamak. Aku benar-benar harus menyerbu Life Demon Association, lain kali. S benar-benar ingin menuju ke organisasi ini saat ini, tetapi dia tahu setelah kemunculannya dan keributan yang ditimbulkannya, tidaklah bijaksana untuk membuat keributan lagi secepat ini, atau dia benar-benar dapat menarik perhatian makhluk menakutkan yang akan membuat kehidupan pencurinya semakin sulit. Yah, dia masih tidak tahu bahwa dia sudah berada di bawah radar kekuatan terbesar di benua ini, dan jika dia memperhatikan cincin penyimpanannya yang baru saja dicuri, dia akan terkejut mengetahui bahwa tanda ki mereka telah hilang sepenuhnya. Wajah S yang tersenyum tiba-tiba berubah serius ketika indera jiwanya akhirnya tenang, tetapi dia tahu pasti ada sesuatu yang besar terjadi di luar karena itu berlangsung selama 5 menit penuh. Noah juga memperhatikan perubahan ekspresi S dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tidak yakin, "Pemimpin, apakah ada yang salah?" S tahu Noah tidak dapat merasakan apa yang baru saja terjadi di luar, jadi dia memberitahunya bagaimana dia merasakan gelombang misterius itu selama 5 menit penuh, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Itu mungkin formasi pengawasan yang kuat yang juga dapat mengunci para kultivator dengan alam tertentu dan, dengan seberapa kuat gelombang itu, tampaknya, bahkan seorang ahli alam jiwa akan merasa sulit untuk lolos dari penekanan formasi ini. Kita beruntung ruangan ini dapat menghindari formasi itu, atau kita mungkin mengalami nasib buruk. Suara S terdengar serius pada akhirnya. Mata Noah juga menyipit dengan sedikit ketakutan. Dia berkata, "Kurasa kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin,
karena kita tidak tahu kapasitas penuh tempat ini, dan kita tidak dapat meninggalkan keselamatan kita dengan keberuntungan. S mengangguk. Aku juga berpikir begitu, tetapi kita masih harus menunggu seminggu atau 2 minggu, hanya untuk memastikan. Selain itu, kita harus menyembunyikan ruangan ini sepenuhnya. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti berguna, atau kita selalu bisa membongkar ruangan ini di masa mendatang. S mengatakan yang sebenarnya tentang membongkar seluruh ruangan ini di masa mendatang. Bukannya dia tidak pernah mencoba dan gagal total, karena pangkat pembongkarnya masih terlalu rendah. Noah mengangguk setuju dengan kata-kata S. Tanda pisah. 3 minggu berlalu dengan cepat. Tetapi tidak ada yang luar biasa terjadi seperti 3 minggu lalu dan S mengawasi dengan saksama di luar dengan indera jiwanya. Dia masih tidak berani menggunakan indera surgawinya karena dia masih tidak yakin apakah orang-orang itu pergi atau tidak atau ada formasi yang memantau kota iblis besi. Lebih jauh, alasan terbesar S untuk tetap menolak keluar dari ruangan ini sebenarnya adalah tidak adanya suku iblis besi atau suku lainnya, sebagai suatu fakta. Karena bahkan setelah 3 minggu penuh, dia masih tidak menemukan gerakan apapun pada makhluk hidup, yang membuatnya bingung dan khawatir pada saat yang sama. Dia tahu ras iblis tidak seperti manusia yang bereaksi terlalu lambat dan setelah kejadian 3 minggu sebelumnya, dia yakin mereka telah melakukan semacam gerakan, tetapi gagal, karena dia masih aman dan sehat. Namun, S masih tidak mengabaikan latihannya dan juga dihargai atas usahanya. Dia sekarang yakin bahwa dia perlu meningkatkan kekuatannya jika dia ingin maju lebih jauh dengan keterampilan dan tekniknya. Harapkan beberapa teknik dan keterampilan seperti Soul Words, yang hanya bergantung pada pemahaman hukumnya atau keterampilan gerakannya yang membutuhkan latihan dan pengalaman fisik. Meski begitu, ia tetap senang dengan peningkatan kekuatannya ini, terutama dalam profesinya seperti pembuatan rune dan seni pembongkaran. Status: S ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah ia buat dan apa yang perlu lebih diperhatikannya. Sama dengan. Panel status: Host, S White, ras, manusia, garis keturunan, tersegel, surga pertama, langit-langit fana, kultivasi bela diri, laut gelap surgawi, tahap 3, EXP, 32.020/50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000/50.000. Tanda pisah. Keterampilan, 8. Siluman tanpa hati, seni. Siluman tanpa napas, kesempurnaan. Siluman tanpa denyut, kesempurnaan. Siluman tanpa hati, tidak ada. Tanda pisah tanda hubung. Langkah langit mispersepsi, seni. Langkah kamuflase, rendah. Langkah petir, sedang. Langkah mispersepsi, rendah. Langkah langit, tidak ada. Tanda pisah tanda hubung. Mata yang menghancurkan jiwa, tengah. Tanda pisah tanda hubung. Peluru penusuk jiwa, tengah. Tanda pisah tanda hubung. Penghalang penjaga jiwa, seni. Penghalang jiwa. Jiwa sedang, penjaga, tidak ada. Tanda pisah. Pencopet, kesempurnaan. Tanda pisah. Tangan pembuka harta karun, seni, bentuk kelima. Tanda pisah. Teknik Raja Penghapus Kunci. Master Penghapus Kunci, pemula. Grandmaster Penghapus Kunci, tidak ada. Raja Penghapus Kunci, tidak ada. Tanda pisah. Teknik Kultivasi, 5. Teknik Pencuri Surga, volume 1. Tanda pisah. Pedang Bayangan Ganda, alam kedua, pedang jari. Tanda pisah. Manual Dasar Perajin Rune Surgawi, tingkat 4. Tanda pisah. Kata-kata jiwa, manual keputusasaan. 1. Kata-kata jiwa keputusasaan yang dalam, 0,3%. 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 2. Kata-kata jiwa keputusasaan yang ekstrim, 0,0%. 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi 99%. 3. Kata-kata jiwa keputusasaan yang mematikan, 0,0%. 3 tahap, rendah 10%, menengah 50%, tinggi pada 99%. Tanda pisah. Manual Pembongkar Pencuri Surga, vol pertama. 3 Prinsip Pembongkar Pencuri Surga. 1. Prinsip Pembongkar Harta Karun, Pembongkar Harta Karun bintang 6. 2. Prinsip Pembongkar Alkimia, Pembongkar Alkimia bintang 6. 3. Prinsip Pembongkar Rahasia, Pembongkar Rahasia bintang 6. Tanda pisah. Hukum, 3. Keputusasaan,
0,03%. Bayangan, 0,05%. Pedang, 1,00%. Tanda pisah. Poin pencuri, 18.012.000. Tanda pisah. Misi, 0. Misi sampingan, 1. Sama dengan. S tersenyum tipis saat melihat bagian hukum di panel statusnya. Setelah terobosannya di ranah kedua teknik pedang bayangan ganda dan memahami setengah niat pedang bayangan, dia bisa merasakan pemahamannya tentang pedang telah meningkat ke tingkat yang baru, dan dia sekarang bisa menggunakan niat elemen samar dengan ki-nya tanpa pedang di tangannya, tidak seperti kultivator senjata lain yang membutuhkan senjata khusus untuk menunjukkan kekuatan sejati niat senjata. Inilah makna sebenarnya di balik ranah pedang jari yang tidak mengharuskan S memegang pedang di tangannya dan dia bisa mengubah jarinya menjadi pedang, tetapi dia masih jauh dari memahami ranah ketiga, pedang dalam pikiran, dari pedang bayangan ganda. Dia merenung bahwa dia perlu setidaknya memahami 10% dari hukum bayangan dan pedang untuk mencapai ranah ini. Lebih jauh, dia juga menemukan bahwa hukum bayangan telah membuat silumannya lebih kuat, meskipun dia belum bisa menggunakan ki bayangan. Tetapi dia tahu selama hukum ini mencapai ambang batas yang memuaskan, dia bisa memperoleh ki elemen bayangan atau semacam niat ki seperti niat pedang. Namun, dia tahu ini masih angan-angan karena dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan pemahaman hukumnya. Meskipun begitu, S merasa puas dengan seni pedang kedua yang dia ciptakan setelah mencapai alam kedua sebelumnya. Dia tampaknya tidak menyelesaikannya, tetapi setelah dia memahami setengah niat pedang, dia akhirnya menyelesaikannya, dan dia ingin sekali menemukan seseorang untuk menggunakannya dan seni pedang pertamanya juga menjadi lebih kuat. Prinsip pencuri pembongkar surga milikku tiba-tiba berhenti meningkat setelah aku mencapai bintang 6 di setiap prinsip. Sepertinya aku perlu meningkatkan kekuatanku sebelum aku dapat meningkatkan prinsip pencuri pembongkar surga lebih jauh. S berpikir sebelum dia menutup panel statusnya. Dia telah membuat rencana untuk kemajuannya lebih jauh, tetapi pertama-tama, dia harus menemukan tempat di mana dia bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya tipe jiwa, dan setiap kali dia memikirkan masalah ini, itu membuatnya sakit kepala. Ini mungkin masalah terbesar yang harus dia pecahkan setelah bola unsur jika dia ingin meningkatkan kekuatannya. Aku tidak dapat memikirkan tempat yang lebih baik untuk memperoleh material jiwa itu selain perbendaharaan suku Adipati Iblis, klan besar wilayah raja, atau asosiasi iblis kehidupan tempat aku dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya tipe jiwa. Tetapi masing-masing tempat ini lebih berbahaya daripada yang lain jika aku bisa mendapatkan informasi akurat tentang perbendaharaan suku Adipati Iblis. Tiba-tiba mata S berbinar pada titik ini karena dia mengenal seseorang yang memiliki informasi tentang suku Adipati Iblis, dan dia akan dengan senang hati menceritakan semuanya padanya, Noah. Sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan Noah dengan Kadipaten Iblis Laut dan Levi. Mata S berbinar dengan percaya diri. Setelah pencuriannya yang sukses terhadap Henrik, seorang ahli alam jiwa, seni mencurinya menjadi semakin sempurna, dan dia tahu selama dia tidak bertemu dengan seorang ahli alam jiwa yang kuat yang menggunakan indera perkawinannya secara maksimal, dia mungkin benar-benar dapat melakukan pencurian tingkat ini. Sedangkan untuk asosiasi Raja Iblis dan Iblis Kehidupan, dia tahu jika dia memprovokasi kedua tempat ini terlalu cepat, dia akan memiliki banyak iblis perwujudan jiwa di belakangnya dan dia tahu betapa mematikannya seorang ahli alam perwujudan jiwa. Dia hampir mati di tangan kloningan seseorang. Tapi pertama-tama aku harus meninggalkan tempat ini. S sekali lagi merasakan dengan indera jiwanya dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, seperti setiap hari. Pada akhirnya, dengan ekspresi yang tegas, dia akhirnya menggunakan indera surgawinya untuk sesaat dan setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa, yang membuatnya menghela napas lega. S sekali lagi menggunakan indera surgawinya, namun, ekspresinya berubah pucat ketika dia melihat bagian luar. Apa yang terjadi di sini? S melihat bagian luar telah sepenuhnya berubah menjadi gurun gelap. Tidak ada sedikit pun tanaman hijau atau sehelai rumput pun yang ada. Semuanya gelap, rumah-rumah tidak terlihat. Tiba-tiba, S teringat gelombang kuat itu dan berkeringat. Mungkinkah formasi itu bukan formasi penjebakan atau pengintaian, melainkan formasi penyerang? Namun, bahkan formasi itu mungkin tidak mampu mengubah tempat yang penuh kehidupan menjadi gurun hitam. S merasakan kulit kepalanya geli karena gentar. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk kali ini, dan ia hanya bisa memikirkan satu hal saat ini, aku kembali menjadi sasaran keberadaan yang kuat.
Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benak Es saat ia melihat tanah hitam di luar. Ia tiba-tiba memeriksa tempat pencurinya dan saat ia memeriksa koleksi cincin penyimpanannya yang baru dicuri, ia terkejut karena semuanya terbuka, bahkan milik Henrik. Ini hanya bisa berarti dua hal. Pertama, pemilik cincin penyimpanan ini dengan sukarela menghapus tanda ki mereka, sehingga mereka bisa lolos dari serangan balik yang tiba-tiba, atau semua orang mati, dan saya pikir kemungkinan yang terakhir terjadi cukup tinggi yang juga akan menjelaskan gurun hitam di luar. Tapi bisakah iblis-iblis ini benar-benar membunuh iblis alam jiwa? Es sangat bingung tentang hal ini sekaligus ngeri karena jika semua ini benar, maka ini berarti seseorang dengan otoritas yang sangat tinggi telah bergerak jika Henrik benar-benar mati. Tapi yang tidak ia mengerti adalah apakah mereka akan membunuh iblis alam jiwa. Apakah karena catatan perpisahan pencuri yang kutinggalkan di wajahnya? Yah, mungkin juga Levi akan menjadi sangat marah dan membunuh Henrik dan semua orang di sini. Itu mungkin bagi seseorang seperti dia, tetapi mengubah seluruh kota menjadi gurun hitam, kurasa dia tidak punya cara seperti itu, Es merenung dengan ekspresi muram. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Es akhirnya memutuskan sambil berdiri. Noah saat ini bergerak dalam pola aneh di sudut lain ruangan, berhenti ketika dia melihat Es bergerak. Dia berlatih keterampilan gerakan, Thief Assassin's Soul Steps selama 3 minggu, tetapi masih belum mencapai terobosan apapun. Dia merenung itu karena ruang latihannya terlalu sedikit, tetapi Es tidak membiarkannya keluar karena alasan yang jelas, jadi dia hanya bisa memanfaatkan yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Es juga melihat Noah datang dan berkata, "Tunggu di sini, sesuatu terjadi di luar, dan aku akan memeriksa apakah aman untuk meninggalkan tempat ini atau tidak. Jika aku kembali dalam sehari, maka kita akan meninggalkan tempat ini dan jika aku tidak, maka kamu harus tetap di sini." Noah ingin bertanya tentang apa yang membuat Es serius, tetapi melihat ekspresinya yang serius, dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Hati-hati, dia tahu dia tidak bisa membantu Es dalam ranah kultivasinya saat ini, dan dia hanya akan menghalangi jalannya, jadi dia hanya bisa menurut untuk tetap diam sambil merasa sangat bingung. Dengan anggukan, Es bergerak menuju pintu keluar dan perlahan membuka pintu kecil, dan tanah hitam jatuh ke tangga. Dia dengan hati-hati keluar dengan silumannya aktif dan menutup pintu dan menutupinya dengan tanah hitam dan menghilangkan jejaknya. Setelah selesai, dia berlari menuju pintu keluar wilayah klan iblis besi perak. Dia berharap bahwa tanah hitam ini hanya daerah ini, tetapi dia segera terperangah karena dia tidak melihat bangunan apapun di wilayah iblis besi perak, hanya tanah hitam. Seolah-olah seluruh wilayah iblis besi perak telah berubah menjadi tanah datar hitam. Bahkan tidak ada reruntuhan yang tersisa. Hanya tanah hitam yang berhamburan kemana-mana bersama angin dingin musim dingin. Saat Es bergerak lebih jauh ke arah gerbang kota, dia tidak menemukan apapun kecuali tanah hitam yang sama, bahkan tembok kota yang tinggi tidak ada lagi di sana, juga tidak ada makhluk hidup atau bangunan. Seolah-olah dia berada di gurun hitam. Formasi macam apa yang mampu mengubah seluruh kota menjadi kondisi seperti itu? Atau keberadaan macam apa yang cukup mampu untuk menghancurkan formasi ini? Raja Iblis. Hati Es terasa berat saat dia memikirkan semua kemungkinan, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat karena pengetahuannya yang terbatas tentang ras iblis. Namun, kali ini dia tidak bersalah karena bahkan iblis yang tinggal di luar zona kerajaan tidak dapat memahami apa yang telah terjadi di sini. Bagaimanapun, itu terkait dengan zona kerajaan dan tempat itu mirip dengan misteri bagi provinsi-provinsi umum. Es akhirnya mencapai tempat di mana gerbang kota seharusnya berada, dan matanya tiba-tiba melebar ketika dia melihat tanah hitam pekat, yang sama sekali berbeda dari tanah hitam lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya, dan itu tidak seperti tanah. Itu lebih seperti bubuk lembut, dan hati Es tenggelam ketika dia memikirkan sesuatu setelah menyentuh tanah hitam pekat ini. Abu. Es hanya bisa memikirkan ini karena ini meninggalkan kesan hitam pekat di jarinya. Abu ini benar-benar menutupi area yang luas dan iblis-iblis itu tidak akan membakar kayu dan abu kayu berwarna abu-abu, yang berarti abu ini milik sesuatu yang lain, iblis-iblis itu. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir seperti ini karena ketika dia mengingat semua tanda ki itu tiba-tiba menghilang dan abu ini akan sepenuhnya menjelaskan alasan di baliknya juga. Mereka membunuh semua orang. Hati Es menjadi dingin ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dan dia tahu ini benar-benar terjadi, benar-benar pantas menjadi ras iblis,
membantai tanpa penyesalan bahkan orang-orang mereka sendiri, dan ini harus dilakukan oleh iblis yang sangat berpengaruh yang melihat semua orang sebagai semut. Dengan ekspresi berat, S memastikan tidak ada jebakan atau pengawasan. Tampaknya pihak lain cukup yakin dia tidak ada di sini lagi setelah formasi itu melakukan tugasnya dan menganggap tidak ada gunanya menjelajahi kota terlantar ini lagi dan pergi. Tetapi dia tahu siapapun itu, mereka akan kembali jika dia muncul lagi, dan dia harus sangat berhati-hati mulai sekarang. S segera kembali ke ruang bawah tanah, yang mungkin satu-satunya yang tersisa dari Iron Dimensity. Dia menjemput Noah, sehingga mereka bisa meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Ketika Noah keluar, dia bahkan lebih terkejut daripada S ketika dia melihat tanah hitam tanpa kehidupan atau bangunan apapun. S dengan cepat mengungkapkan pikirannya dan Noah juga mengangguk setuju dengannya. Dia juga merasa ini adalah pekerjaan dari keberadaan yang sangat menakutkan, tetapi bahkan dia tidak memikirkan zona kerajaan dan hanya mencurigai seorang Raja Iblis, seperti S. Setelah bersembunyi di ruang rahasia sepenuhnya, keduanya pergi secara sembunyi-sembunyi. Adapun tujuan mereka, itu adalah Cloud Dimensity, kota terbesar ketiga di Ocean Dimenduci, atau sekarang yang kedua setelah jatuhnya Iron Dimensity. Adapun mengapa mereka pergi ke kota ini, itu karena pertama, itu tidak jauh dari Iron Dimensity, dan kedua, S masih merasa tidak nyaman, dan dia ingin mengumpulkan beberapa informasi tentang apa yang telah terjadi pada Iron Dimensity. Dia memadamkan pikiran untuk pergi ke Ocean Dimensity sekarang karena itu adalah kota di bawah Adipati Iblis dan orang yang membantai Iron Dimensity mungkin ada di sana. Jadi, Cloud Dimensity adalah pilihan terbaik mereka saat ini. Setelah mereka meninggalkan pinggiran bekas kota Iblis Besi, mereka akhirnya melihat kehijauan lagi, tetapi mereka masih terkejut karena area yang telah berubah menjadi gurun hitam itu jauh lebih besar dari kota Iblis Besi, yang membuat S merinding hanya dengan memikirkan betapa kuatnya formasi itu. Sekarang kota Iblis Besi dan area 10 km di sekitarnya telah sepenuhnya berubah menjadi tanah tanpa kehidupan. S tiba-tiba bergumam, kurasa aku butuh wajah baru sekarang. Saat ini dia berada di depan wajah Pablo dan mengenakan tudung muridnya, benar-benar menasihati wajahnya. Tetapi dia tahu mengenakan wajah iblis suku Iblis Besi hanyalah bencana saat ini dan Henrik telah melihatnya dengan jelas juga, jadi dia tidak dapat menggunakan wajah Pablo saat ini. Ya, aku juga berpikir sama. Suara Noah terdengar setuju. Dia berbicara sedikit setelah dia melihat apa yang terjadi pada kota Iblis Besi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sukunya sendiri. S dapat merasakan emosi Noah yang rumit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tidak tahu harus berkata apa. Setelah mereka melakukan perjalanan sehari semalam penuh, mereka berhenti untuk beristirahat karena Noah adalah seorang kultivator alam dasar jiwa. Dia tidak bisa bergerak terus-menerus seperti S dan butuh istirahat dan makan juga. Tapi S bisa mengatasinya karena dia sendiri suka makan. Dia juga menemukan bahwa Noah belum pernah makan sesuatu yang dimasak sebelumnya, dan dia terkejut mengetahui bahwa iblis memakan daging mentah, yang membuatnya agak jijik, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Noah secara alami makan di tendanya tanpa menunjukkan wajahnya dan bahkan memuji keterampilan memasak es sesudahnya. Dia tidak pernah mengira daging yang terbakar akan terasa begitu enak. Es secara alami memiliki keterampilan memasak yang sangat baik karena dia mempelajarinya dari neneknya dan dia bekerja di restoran sejak usia muda, jadi dia memilih beberapa hal meskipun hanya seorang pencuci piring. Mereka memulai perjalanan mereka lagi, dan kota iblis awan hanya berjarak perjalanan 1 hari. Pada saat ini, Es tiba-tiba menyuruh Noah berhenti, dan mereka segera menemukan pohon besar untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat, sekelompok kereta kuda muncul di hadapan mereka. Ada lambang seperti awan hitam di kereta itu dan Noah tiba-tiba berkata, kereta-kereta itu milik klan iblis awan hitam.